Baik, selamat malam, Romo, Ramani, Bapak Ibu yang berbahagia. Semoga cahaya Tiratana selalu bersemi di dalam hati kita. Semoga dengan kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha mengkondisikan hati, pikiran, dan kesadaran kita penuh dengan metta, cinta kasih, karuna, belas kasihan, mudita, ikut berbahagia, dan UPK, keseimbangan batin. Ya, bertemu lagi bersama kami di DSO Dhamma Sakaca Online Dhamma Meta Jember episode ke-27 membawa kedamaian dalam hidup Senin 8 April 2024 ya. Sebelum itu saya akan menyapa narasumber kita terlebih dahulu ya. Selamat malam ya. eh Romo Eril Kantawiro Ya, selamat malam juga Romo Singgi ya. ya. Malam kenal. Ya. Salam kenal. Sehat ya Romo ya. Sadu, sadu, sehat selalu. Ya, baik luar biasa Romo. Kemudian saya akan menyapa narasumber berikutnya, Ibu Lida Melani SPD, BCPS. Ya, malam Bu. Selamat malam, Namo Ya, Buddhaya. nama budaya senyumnya luar biasa Bu ya. Semoga semoga Romo Ramani narasumber kita ini bisa mencerahkan kita semua pada malam hari ini ya. Oke, dan temanya juga sangat bagus, membawa kedamaian dalam hidup. Oke, baik. Berikutnya Romo Ramani, Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk ke dalam topik, marilah kita membacakan nama Karapata terlebih dahulu. Silakan operator. Baik, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan nama Karapata, syair penghormatan. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwatemi Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Baik, berikutnya kita akan langsung membacakan Dhammapada. Silakan, Bu Tari. Dhammapada Pupawaga atau bunga-bunga, syair 52. Yatha pirucirang pupang wanawantang sugandakang ewang sita wajah sapala ho batu bagaikan sepuntum bunga yang indah serta berbau harum. Demikian pula, sungguh bermanfaat kata-kata mutiara yang diucapkan oleh orang yang melaksanakannya. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih kepada Bu Tari atas pembacaan Dhammapadanya. Kemudian kita akan masuk ke profil narasumber. Silakan.
Ya, profil narasumber dimulai dari Ramani Lida Melani SPD CPS. Ya, jadi beliau ini 30 tahun pengajar agama Buddha di SMKN 1 dan SMK PGRI 1 Tangerang. Beliau ini juga sebagai Dhamma Duta tuh sudah 35 tahun. Dan beliau ini pembina di Yayasan Sayap atau disebut sebagai Ya Sayangi Anak Yatim Piatu. Anggota Badan Penasehat di Perkumpulan Bonte Bio. Pembina di kegiatan relawan kemanusiaan EFC Pasiko Family Club Tangerang 1. Wah, ini pengalaman beliau sangat banyak dan beliau ini sangat senior sekali ya, Romo Ramani Bapak Ibu semua. Baik, berikutnya profil narasumber yang berikutnya. Ah, beliau bernama Ariel Kantawiro CHC PC. Beliau ini adalah pendiri dan pemilik dari PT Jasa Manggala Ponselindo dan beliau ini juga menjalani bisnis ponsel dan juga sepeda listrik. Ya, membuat beliau ini pribadi memiliki moto hidup. Lakukan upaya terbaik, maka hidupmu pasti akan jauh lebih baik. Dan beliau juga menjalani profesi Dhamma Duta dan PAH Buddha Provinsi Banten. Nah, pengalaman beliau ya dari tahun 2021 sampai sekarang, beliau ini adalah ketua Cetia Dhamma Dayada Tangerang dan Ketua Pustika Sadar Indonesia. Di tahun 2022 sampai dengan saat ini, beliau ini adalah Ketua Perkumpulan Pemuda Buddhis Indonesia. Tahun 2020 sampai dengan sekarang, beliau ini adalah founder Yayasan Buddhis Berdikari dan beliau ini juga Bendahara Umum Perkumpulan Pandita Buddha. Wah, jadi Romo Ramani, Bapak Ibu semua, narasumber kita ini memiliki pengalaman yang banyak ya, mulai dari Romo Erir dan Ramani ya. Jadi kita langsung saja ya, kita akan menyambut Ramani Lida ya. Silakan Ramani Lida. Kita bisa bahas topik membawa kedamaian dalam hidup. Apa itu damai dan silakan dibawa. Terima kasih Romo. Baik Bapak Ibu, Romo Ramani, sahabat-sahabat dan mas sekalian, selamat malam, Namo Buddhaya. Bahagia sekali malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama belajar Dhamma bersama dalam pembelajaran yang kita lewati waktu demi waktu. Tentunya kita berharap bahwa keyakinan yang kita miliki di dalam jalan Dhamma ini akan membawa perubahan-perubahan baik dalam hidup kita. Dan perubahan-perubahan baik itu senantiasa akan membuat kita bertumbuh dalam nilai-nilai kemanusiaan yang kita jalani. Bapak Ibu teman-teman semua, dalam sharing Dhamma malam hari ini saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh salah satu pandita muda, seorang sahabat saya, Romo Heril Kantawiro, seorang pengusaha muda yang tergerak hatinya untuk bisa mendalami Dhamma dan juga bersama-sama berupaya untuk bisa menyebarkan apa yang ia pahami, apa yang ia mengerti lewat kegiatan Dhamma Duta yang ia jalani. Saya bersyukur malam hari ini beliau bisa bersama saya mengisi sharing Dhamma kita malam hari ini. Dan sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh host kita, tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah membawa kedamaian dalam hidup. Bapak Ibu, teman-teman semua, tentu kedamaian adalah sesuatu yang kita dambakan dalam hidup kita. Setiap orang pasti berharap bahwa kedamaian itu akan menjadi bagian dalam hidup yang kita jalani. Bapak Ibu dan teman-teman semua, pada saat awal Maret yang lalu, saya berkunjung ke sebuah tempat yang disebut Lembah Kedamaian Dunia. Sebuah tempat retret meditasi yang membuat orang-orang yang ada di dalam lingkungan tempat retret itu, kalau boleh dibilang dengan jujur, bisa merasakan kedamaian hati yang sungguh-sungguh bisa kita rasakan jauh ke dalam hati kita. Dan pada saat saya bersama teman-teman dari Indonesia berkesempatan datang, berkunjung, dan berlatih di tempat itu selama 1 pekan, kami menemukan begitu banyak pengalaman yang sangat berharga. Dibimbing oleh tutor-tutor meditasi yang piawai dalam mengajarkan bagaimana kedamaian hati itu bisa muncul di dalam diri kita lewat ketenangan, lewat keheningan. Dalam meditasi yang kita jalani, itu sungguh membuahkan sebuah pengalaman yang sangat menginspirasi. Terlebih, pada saat retret meditasi itu, kami juga memiliki karma baik yang luar biasa. Karena pada saat kami sedang retret seperti itu, tiba-tiba ada kunjungan 1.000 orang Bante Tudong
yang datang berkunjung ke tempat retret itu. Dan pada kesempatan itu 2 kali kita para yogi dari Indonesia diberikan kesempatan untuk berdana minuman kepada para biku tudong tersebut. Kita di Indonesia barangkali sering melihat biku dalam jumlah ratusan, tapi ketika 1.000 orang, itu mungkin menjadi sebuah pemandangan yang luar biasa ya, Bapak Ibu teman-teman, menggetarkan hati, haru rasanya ya, melihat 1.000 orang berjalan seperti semut yang beriringan, tidak putus-putus, dan warna kuning di tengah cahaya sore seperti itu, saya sampai rasanya merasakan keharuan yang sangat. Dan melihat bagaimana mereka berjalan beriringan dengan tenang, terlihat kedamaian di wajah mereka, lihat kedamaian dalam langkah-langkah yang mereka lakukan. Sebuah kesahajaan dari para siswa Buddha yang menjalankan Dhamma dalam hidupnya, sehingga terasa sekali rasa ketenangan hati mereka lewat sila atau winaya yang mereka lakukan dan jalani sepanjang latihan yang mereka lakukan sebagai seorang samana. Saya berpikir, andai melihat saja hati kita bisa ikut tergerak bahagia. Andai ada di dekatnya saja, kita bisa merasakan apa yang disebut kedamaian dalam hati mereka yang melaksanakan semua ajaran Dhamma, dan itu memberikan inspirasi kepada saya hingga tema membawa kedamaian dalam hidup kami pilih pada kesempatan malam hari ini. Sekarang pertanyaannya besar adalah, teman-teman, bagaimana kedamaian hati itu bisa kita dapatkan? Kalau tadi kita menyaksikan ribuan atau 1.000 orang yang berjalan beriringan dengan hati yang tenang, dengan langkah yang tenang, hati kita ikut damai. Saya ingat pada apa yang Buddha sabdakan di dalam kitab Dhammapada Pandita Waga Said keempat. Di sana beliau menyampaikan sebuah syair yang sangat indah. Ia yang mengenal Dhamma akan hidup berbahagia dengan pikiran tenang. Orang yang bijaksana selalu bergembira dalam ajaran yang dibabarkan oleh para Arya. Jadi di sini saya melihat ada kaitan ya, bagaimana ajaran Dhamma yang benar-benar bisa kita pahami dengan baik. Ajaran Dhamma yang kita bisa jalankan dengan sungguh-sungguh, maka itu akan membawa kita bisa merasakan hidup bahagia. Dalam saat kehidupan kita merasa bahagia di dalam jalan Dhamma, maka pikiran kita juga akan merasakan ketenangan. Dan ketika hidup yang bahagia dengan pikiran yang tenang, maka itu akan memunculkan kedamaian hati yang sungguh-sungguh akan membangun nilai-nilai kemanusiaan di dalam diri kita sendiri, yang pada akhirnya akan membawa juga kedamaian pada orang-orang yang ada di sekitar kita, pada lingkungan yang lebih besar, dan akhirnya pada masyarakat dan bangsa. Jadi disinilah barangkali Bapak Ibu teman-teman semua, sebagai seorang umat Buddha, sebagai orang yang meyakini ajaran Dhamma, kita bisa mengkontribusikan apa yang kita pahami, apa yang kita jalani, apa yang kita praktikkan dalam keseharian, sehingga dia bisa membawa kedamaian hati itu nyata terjadi dalam proses hidup keseharian kita, membawa juga berkah kedamaian bagi orang-orang yang ada di sekitar, pada masyarakat yang lebih luas, dan pada bangsa. Di sini ia yang mengenal Dhamma akan hidup berbahagia dengan pikiran yang tenang. Nah, sekarang kita tahu, di dalam ajaran Buddha ada beberapa tahapan untuk kita bisa merasakan kedamaian. Kedamaian itu muncul dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah dengan pelaksanaan sila. Kita setiap hari ketika puja membacakan Pancasila Buddhis. Apa sebenarnya yang kita maknai dari pembacaan Pancasila Buddhis? Disitulah kita berupaya untuk bisa menjadikan hidup kita bisa mengembangkan kasih sayang dan cinta yang tulus kepada semua makhluk. Tidak menyakiti, tidak melukai, tidak mengambil kehidupan makhluk lain. Kemudian kita juga berupaya untuk bisa mengembangkan sikap lurus hati, jujur, bisa dipercaya, tidak mengambil apa yang bukan hak kita, apa yang orang tidak berikan kepada kita. Kita juga berupaya untuk menjadi orang-orang yang setia pada janji perkawinan kita, atau janji pada orang yang kita cintai, yang kita pilih menjadi pendamping hidup kita. Karena kita berupaya untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan. Yang keempat dari Pancasila Buddha, kita berupaya untuk tidak mengatakan kata-kata yang tidak benar.
kata-kata yang kasar dan tidak bermanfaat yang bisa melukai dan menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai, dengan mengembangkan sikap lemah lembut, tulus, dan jujur dalam ucapan kita. Setiap kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang meneduhkan, kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang bisa membawa kebahagiaan dan berkah bagi orang yang mendengar. Dan yang kelima adalah kita berupaya untuk senantiasa menjaga hati kita, tubuh kita, tidak menggunakan hal-hal yang membuat kita bisa lemah dalam kesadaran, bahkan hilang kendali pada kesadaran kita. Dengan selalu mengembangkan sikap waspada dan eling dan keseharian hidup kita. Bapak, Ibu, teman-teman semua, andai saja 5 latihan sila ini bisa menjadi fondasi moral dalam kehidupan kita. Yakin, kita akan bisa membawa kedamaian itu di dalam hati kita. Kita akan merasa tenang dan hidup bahagia. Dan orang-orang yang saya juga akan ikut merasakannya. Setelah sila bisa kita jalankan, sila kita bisa lakukan dengan baik. Kita berupaya untuk bisa membawa ketenangan hati dalam hati dan pikiran kita dengan berupaya melakukan latihan meditasi. Seperti yang saya alami dan jalani selama di tempat yang tadi saya sebut, lembah kedamaian dunia. Dalam proses dari subuh sampai dengan malam hari, kami tertuntun untuk selalu bisa membawa ketenangan itu menjadi sebuah hal yang bisa memunculkan kebeningan di hati kita. Saat hati kita tenang, pikiran kita bening dan hening, itu rasanya semua terasa menjadi lebih nyaman dalam nafas hidup kita. Tenang, bahagia. Bahkan kita mengalami banyak hal pengalaman-pengalaman yang wow, hard to say ya, susah untuk disampaikan lewat kata-kata. Romo Here Kantawiro juga seorang yang sangat rajin ikut retret-retret meditasi di berbagai tempat. Dan beliau juga mungkin punya pengalaman-pengalaman yang menarik. Bagaimana lewat keheningan di dalam meditasi itu, kita bisa memunculkan energi-energi positif, energi-energi baik yang bisa membuat kemanusiaan kita itu memiliki nilai tambah dan keberartian. Bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kita sayangi pada masyarakat kita dan pada bangsa kita. Nanti Romo Heri Kantawira juga akan berbagi dengan kita tentang pengalaman beliau ya, bagaimana membawa kedamaian dalam hidup. Jika sila yang menjadi fondasi moral kita kembangkan dengan meditasi untuk bisa melatih ketenangan dan kedamaian hati dalam keheningan, maka kemudian yakin, tahap demi tahap, semua yang kita lewati akan menumbuhkan, akan memunculkan dan meningkatkan kebijaksanaan di dalam diri kita masing-masing. Dan orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang membawa langkah hidupnya pada kebajikan. Orang-orang yang bijaksana akan senantiasa membawa keteduhan dalam hidup yang ia jalani. Dan orang-orang yang bijaksana seperti pelukis-pelukis kehidupan yang menggunakan kanvas hidupnya dalam bentuk ruang waktu lewat usia yang dia miliki untuk menorehkan warna-warna kasih, cinta, ketulusan, kerelaan berbagi, kemurahan hati, kesabaran yang dia torehkan sepanjang sisa hidup yang dia miliki. Dan ketika kanvas hidup ini selesai, dibingkai dengan apa yang disebut kematian, maka seorang manusia yang disebut pelukis kehidupan, yang punya kanvas hidup lewat rentang waktu kehidupan yang dia miliki, dan bisa memilih warna-warna yang bisa dia torehkan di kanvas hidupnya, pada akhirnya harus berujung dengan apa yang disebut bingkai kematian. Disitulah kita akan bisa melihat seberapa indah lukisan hidup kita. Jika warna-warna kasih sayang, cinta, ketulusan lewat sila, samadhi, dan pengembangan kenyataan saat ini kita terus lakukan, maka saya yakin, andai pun kita tidak lagi punya kesempatan melihat hasil lukisan kita di akhirnya, tapi orang-orang yang menyaksikan, melihat keindahan lukisan kita lewat warna-warna kebajikan yang sudah kita torehkan akan tersenyum bahagia. Mungkin mereka akan berpikir betapa indahnya lukisan hidup orang ini. Begitu banyak kebajikan, begitu banyak ketulusan, begitu banyak rasa kasih sayang, cinta, dan juga kemurahan hati yang telah ia torehkan. Hingga banyak orang-orang yang mengenal dia dan orang-orang yang merasa dekat dengan dia
ikut bahagia, berdoa dengan doa baik untuk perjalanan hidup dia yang akan datang. Jadi Bapak Ibu teman-teman, disinilah kita bisa melihat bahwa apa yang Buddha katakan dalam Pandita Waga Sair 4, ia yang mengenal Dhamma akan hidup berbahagia dengan pikiran yang tenang. Orang yang bijaksana selalu bergembira dalam ajaran yang dibabarkan oleh para Arya. Jadi sangat-sangat bermanfaat jika kita mengenal para Arya yang senantiasa mengajarkan nilai-nilai keindahan ajaran Buddha sepanjang hidup kita. Memahami ajaran Buddha akan membuat wawasan kita, pola pikir kita, langkah hidup kita berubah ke arah-arah yang lebih luhur, ke arah-arah yang lebih mulia, ke arah-arah yang lebih baik. Dan semua itu akan terakumulasi menjadi sebuah kebahagiaan, ketenangan, dan akhirnya akan merasakan kedamaian yang begitu indah di dalam hati kita. Yang pastinya semua hal baik yang sudah kita bangun, semua hal baik yang kita lakukan, semua hal baik yang sudah kita latih menjadi sebuah keindahan. Kenapa Dhamma dikatakan indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya? Karena demikianlah keindahan Dhamma begitu luar biasa, tak terbatas, sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata. Bahkan banyak orang-orang yang telah mempelajari Dhamma dengan begitu baik, dengan begitu sungguh dan begitu tekun, pernah menorehkan syair indah tentang bagaimana penggambaran mereka terhadap ajaran Buddha dan Buddha yang mereka agungkan. Lewat syair seperti ini, Bapak Ibu teman-teman, kasihnya bagaikan setetes embun pagi, memberikan rasa sejuk serta damai di hati. Kasihnya bagaikan bintang di malam hari, menerangi hati kita bila di kegelapan. Bukankah seperti itu cinta dan kasih Buddha bagi kita semua yang meyakini ajarannya? Sejuk seperti embun pagi, melembutkan hati dan batin kita saat kita gelisah, saat kita merasakan kepenatan jiwa, saat kita merasakan kesedihan dan luka lara. Kasih dan cinta Buddha begitu menyejukkan, seperti embun di pagi hari. Dan kasihnya bagaikan bintang di malam hari, menerangi hati kita bila di kegelapan, saat kita terkontaminasi oleh hal-hal yang disebut keserakahan, kebencian, dan juga kebodohan batin. Kita mungkin terseret pada pemikiran-pemikiran yang salah, pada langkah-langkah keliru yang kita sesali, pada hal-hal yang mungkin membuat kita merasakan lelah jiwa sepanjang sisa hidup kita. Di saat seperti itu, maka cinta dan kasih Buddha seperti cahaya bintang di malam hari yang menerangi langkah hidup kita, agar kembali bisa melihat terang kasih dan cinta Buddha yang menuntun langkah kita untuk tidak terseret pada arus yang gelap, untuk tidak tersesat pada rimba yang gelap. Dan kalau kita merasakan sejuknya kasih dan cinta Buddha seperti embun pagi, merasakan cinta kasih Buddha seperti bintang di malam hari yang menerangi langkah kita, maka seianya kita patut bersyukur bahwa di kehidupan ini kita terlahir sebagai manusia. Dan terlebih kita mengenal ajaran Buddha, mengimaninya, meyakininya sebagai sebuah keyakinan yang sungguh sepanjang hidup yang kita jalani, maka seharusnya lah ketika kita menyadari keberuntungan kita saat ini, kita terus dan terus menumbuhkan dan membawa kedamaian hati itu menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita. Bisa membawa keberartian dan nilai dalam hidup yang kita jalani. Bahwa kita merasakan keberkahan, keberuntungan, bukan cuma untukku, diriku, kepentinganku, dan keluargaku. Tapi kita bisa menggunakan semua berkah baik yang kita miliki dan datang pada hidup kita menjadi berkah bagi banyak orang. Menjadi berkah bagi kehidupan itu sendiri. Maka disinilah kekuatan dari keindahan Dhamma. Dia bisa membawa kebaikan bagi diri pribadi, membawa kebaikan bagi keluarga dan orang-orang yang kita cintai, membawa kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat dan juga hidup bernegara. Bayangkan jika setiap umat Buddha
Orang-orang yang meyakini dan menjalankan dhamma melakukan begitu banyak keindahan lewat dhamma yang dia yakin dan imani, kita akan menjadi kontribusi bagi bangsa dan negeri Indonesia tercinta menjadi bagian, meskipun kita bukan jumlah yang terlalu besar, tapi kita menjadi suluh terang, menjadi kesejukan, menjadi nilai-nilai positif yang orang selalu ingat, oh umat Buddha itu selalu damai, umat Buddha itu tidak suka berseteru, umat Buddha itu selalu tenang langkahnya. Dan ingatan-ingatan baik tentang seorang umat Buddha inilah akan tercermin lewat sikap hidup kita, laku ucap kita, dan juga cara berpikir kita. Semoga kedamaian yang kita rasakan akan menjadi kedamaian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, teman-teman, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti dari sahabat saya, Romo Heri Kantawiro, kita juga akan bisa mendengarkan pengalaman beliau yang sangat menarik. Terima kasih. Terima kasih Ramani Lida, sungguh luar biasa ya. Metanya benar-benar terpancar sekali ketika sharing, terus juga pengalamannya sangat banyak sekali. Kita patut apresiasi kepada senior kita, Ramani Lida Melani ini. Nanti pastinya juga teman-teman Romo Ramani juga pasti akan banyak pertanyaan juga, tapi kita bakal hold dulu dan kita akan langsung masuk ke Romo Erel Kantawiro ya. Oke, silakan Romo membawa kedamaian dalam hidup. Ya, silakan Romo. Ya, baik, terima kasih moderator. Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, selamat malam, terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, tentunya senang sekali ya, malam-malam hari ini saya dapat join atau sharing bersama-sama dengan guru saya juga, Ramani Lida ya, yang sungguh luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya menyambung tadi apa yang telah disampaikan oleh Ramani yang sangat keren sekali, bagus sekali ya, tentang apa mendamaikan dengan pancaran meta yang sangat luar biasa sekali menjadi apa kontribusi untuk umat Buddhis khususnya di Indonesia. Saya sedikit menambahkan Bapak Ibu Romo sekalian tentang bagaimana kita dapat mendamaikan diri sendiri dan juga dapat mendamaikan untuk orang lain. Hanya 2 poin itu yang saya sampaikan. Tadi Armani Nida Melani telah menyampaikan ya tentang syair kebenaran Dhamma pada 79 ya. Ia yang mengenal Dhamma akan hidup bahagia dengan pikiran yang tenang. Orang bijaksana akan selalu bergembira dalam ajaran yang dibabarkan oleh para Arya. Ini tentunya syair kebenaran yang sangat luar biasa sekali yang saya renungi dalam batin ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, untuk mendamaikan, untuk bisa damai dalam diri sendiri, tentunya kita harus yang pertama adalah berjodoh dengan ajaran Buddha Dhamma ini, mengenal ajaran Buddha Dhamma ini. Setelah kita mengenalnya, kemudian kita renungkan dalam batin kita masing-masing, apakah benar, apakah bermanfaat. Setelah kita yakini itu kebenaran, barulah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pas itulah tentunya segala kedamaian dalam hati dan juga segala sesuatu yang positif muncul dari diri kita sendiri dan akhirnya kita pun bisa berbagi kedamaian itu untuk orang terdekat kita, untuk orang sekitar kita, sampai dengan orang lain. Nah, ini pun dinyatakan oleh Sang Buddha dalam Panyawudi Sutta, ya dikatakan orang yang telah mendengar dhamma dari para Arya ya dan juga merenungkannya ke dalam batin dengan penuh perhatian dan juga mempraktekannya, maka kebahagiaan kebijaksanaan pun akan bertambah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi selain mendamaikan juga dapat membuat kita menjadi lebih bijaksana. Nah, hal ini yang perlu kita jalankan dan pahami Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada tips sederhana Bapak Ibu sekalian untuk menjadi diri sendiri menjadi damai seperti itu. Nah, di sini saya memberikan suatu perumpamaan ya. Perumpamaan dalam hidup kita tentunya ada sebuah perumpamaan yang menarik Bapak sekalian. Malam hari ini saya tidak menggunakan PPT ya, tapi saya menggunakan visual seperti ini. Nah, ini ada seperti remote ya. Nah, ini adalah cerita perumpamaan tentang remote kehidupan. Semua orang tentunya memiliki remote kehidupan Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi pada saat remote kehidupan itu diberikan kepada orang lain, ya, maka kita biasanya akan muncul ketidakdamaian sampai dengan kemarahan. Ya, kalau kita simpan, ya, remote kehidupan itu untuk diri sendiri, jadi tidak ada yang bisa mengontrol, ya. Kita menjadi marah dan bahagia selain diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, umpamanya nih remote kehidupan ini kita berikan kepada
pasangan hidup kita seperti istri atau suami, ya. Jadi remote kehidupannya ya, ini mirip dengan remote kehidupan, remote kendaraan yang kita miliki, baik mobil atau motor ya. Nah, bedanya di kendaraan kita itu ini hanya bisa untuk mati dan hidup. Nah, di kita pun sama. Di sini ada tombol atas umpamanya marah, yang bawah bahagia gitu ya. Nah, pada saat remote kehidupan itu kita berikan kepada pasangan hidup kita, ya, pas saat pasangan hidup kita atau istri kita sedang marah, ya, mungkin karena telatnya uang bulanan, ya, mungkin sesuatu hal yang harapan dia tidak tercapai, maka akan muncul kemarahan. Nah, pada saat istri kita marah, ya, otomatis kita akan terkontrol, ya, kita akan bisa terseret oleh marah juga, Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian apalagi umpamanya remote kehidupan ini diberikan kepada saudara kita atau sahabat kita, ya. Ada hal-hal yang bikin kita kecewa, dia marah, kita pun akan terseret marah. Sampai dengan kepada orang lain. Ya, banyak sekali Bapak sekalian di luar sana yang ribut di jalanan, ya, bertengkar atau berkelahi, ya, hanya gara-gara haknya diambil, ya. Terakhir yang viral Bapak sekalian, waktu itu ada berkendara mobil, ya, yang mampir di pinggir jalan, dia tidak mau pergi dan membuat macet. Nah, dia ingin memberi apa sedikit jajan, ya. Akhirnya dia dengan kasar meludahi si orang yang merekam ini. Terjadilah pertengkaran. Nah, akhirnya terjadi karma buruk. Saat ini dia sudah di nonaktifkan sebagai pekerja Pertamina kalau nggak salah, ya. Sangat sayang sekali bos sekalian. Nah, remote kehidupan itulah bos sekalian yang kita harus simpan, yang menentukan kita bahagia, kita marah, itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Nah, ini tentunya hasil dari praktek yang tadi Ramani ceritakan, ya, berdana, moralitas, dan juga bermeditasi. Ya, itulah perumpamaan yang sederhana Bapak sekalian untuk kita tetap tenang dan seimbang, tidak terseret oleh yang namanya kemarahan. Karena orang marah itu diibaratkan memberikan seperti kail, kail pancing, ya. Kalau kail pancing itu kita ambil, maka kita akan terseret ikut marah. Terjadilah karma buruk yang sangat merugikan. Nah, itu tip pertama untuk mendamaikan diri sendiri. Tentunya Bapak sekalian, setelah diri kita sendiri menjadi damai, biasanya kita akan dapat mendamaikan orang-orang sekitar, baik keluarga kita, sahabat kita, sampai dengan orang lain. Bagaimana caranya? Di dalam eh, anggota Nikaya Saraniya Dhamma Sutta, ya, Sang Buddha pun telah membabarkan kepada kita semua ada 6 hal jika dikembangkan akan mengarah kepada kerukunan, kedamaian, keharmonisan, dan pada kondisi yang kondusif, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang pertama adalah tentang metta kaya kama, Bapak Ibu sekalian, yaitu perbuatan yang dilandasi dengan cinta kasih dan kasih sayang. Yang kedua adalah metta wacikama, ya, perbuatan ucapan yang dilakukan dengan landasan kasih sayang. Nah, ini ucapan ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian, ya. Terkadang kita berbicara itu tidak sengaja, ya, tapi melukai atau membuat orang lain tidak damai. Ini hati-hati. Jadi ucapan itu harus tahu waktu, bermanfaat atau tidak seperti itu, ya. Jangan sampai kita spontan, ketelepasan, ketemu teman yang sudah lama nggak ketemu, contohnya, ya, kita secara spontan mengatakan, sekarang gemukan ya, sekarang kurusan ya, gitu ya. Kok sekarang sendiri? Nah, hati-hati. Walaupun itu spontan, dapat membuat orang lain tidak nyaman atau tidak damai. Nanti dia kepikiran, Bapak sekalian, ya. Kemudian yang ketiga adalah manokama, yaitu pikiran yang dilandaskan dengan cinta kasih dan kasih sayang. Ya, dimanapun, dengan siapapun, kita berpikir, berucap, dan berbuat dilandasi dengan cinta kasih dan kasih sayang, tentunya akan mendamaikan kondisi atau suasana pas saat dimanapun kita berada, ya. Kemudian yang keempat adalah sadara bogi, Bapak sekalian, yaitu senang berbuat baik, senang berbagi, ya, kepada siapapun, kepada sesama, tidak membeda-bedakan apakah agamanya apa, ya, keyakinannya apa, sukunya, rasnya. Niatnya hanya berbagi pada sesama. Ya, jadi pada saat ini tentunya kita sebagai Buddhis, ya, banyak sekali yang berbagi takjil contohnya, ya, di bulan Ramadan ini. Ya, banyak sekali saudara kita yang sedang melaksanakan puasa, ya. Kita sebagai Buddhis harus mensupportnya juga kan. Nah, inilah yang dikatakan kedamaian dengan berbagi kepada sesama. Dimanapun kalau kita berbuat kebajikan, pasti, ya, orang lain pun akan menerimanya dengan penuh kebahagiaan. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah tentang sila samanata.
yaitu melaksanakan moralitas. Ya, tadi Ramani sudah katakan ya, dengan menjalankan 5 moralitas sebagai berumah tangga. Jadi tentunya jika kita melaksanakan moralitas, dimanapun kita akan mendamaikan, Bapak sekalian. Karena kita pasti yang pertama menghindari pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, menghindari ucapan perbuatan yang asusila ya. Kita tidak mengganggu istri orang lain, suami orang lain. Kemudian tidak, yang keempat tentunya tidak berucap yang kasar, memecah belah atau membuat konflik. Nah, ini pun kita hindari. Yang terakhir, penuh dengan kesadaran ya, tidak dengan mabuk-mabukan. Tentunya kalau orang yang sadar sangat tidak mungkin terjadi konflik atau keributan. Biasanya orang-orang mabuk lah yang biasanya terjadi konflik atau keributan ya. Jadi kalau kita menjalankan 5 sila ini, dimanapun juga tentunya akan berdampak pada kedamaian. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini ya bersyukur sekali ya kita sebagai Buddhis bisa melaksanakan yang namanya Uposatha Sila ya. Hari ini kebetulan Uposatha bulan gelap ya. Saya biasanya bersama keluarga ya jika kondisinya cukup oke baik, biasanya kami melaksanakan Uposatha Sila ini, menjalankan 8 sila ya. Ini lebih baik lagi dari 5 sila. Nah, sebaiknya sebagai umat Buddhis kalau ada kesempatan ada waktu harus melatih 8 sila ini. Nah, inilah Bapak sekalian untuk saya pribadi ya, agar diri kita benar-benar damai, kita menjalankan Uposatha Sila ini. Mengapa? Jadi pada satu hari ini, segala kilesa saya, ya mungkin saya nggak suka sama orang, nggak puas sama orang, mungkin kecewa, ya mungkin benci, mungkin marah, saya letakkan pada hari ini. Begitupun dengan keserakahan saya. Mungkin ya dalam setiap usaha ya mungkin ambisi saya yang besar, harapan saya yang besar, keinginan saya yang besar, pada hari ini pun saya letakkan. Ya, jadi dari pagi hari saya hanya chanting, kemudian juga bermeditasi. Hanya fokus kepada objek, hanya fokus kepada pengembangan batin ke arah yang luhur seperti itu sekalian. Nah, inilah salah satu sebab ya, pondasi agar kita benar-benar merasakan kedamaian dalam diri kita sendiri. Walaupun hanya mati sehari, setidaknya besok kita akan praktekkan untuk dibagikan kedamaian itu kepada keluarga, ya, mungkin kepada teman-teman atau karyawan dan lain sebagainya, Bu sekalian, ya. Nah, jadi Bapak sekalian, jika kita ya benar-benar melaksanakan tentang moralitas dan juga bawana ya, muncul akan yang namanya yang keenam, yaitu apa? Diti samanata, yaitu pandangan benar atau pengertian benar. Nah, Bapak sekalian, jika kita ya sering melatih yang namanya moralitas dan juga mengembangkan batin ya dengan bermeditasi, otomatis yang namanya kebijaksanaan atau pandangan benar ini akan muncul secara perlahan. Ya, jadi kita semakin bisa membedakan, semakin terang mana yang buruk yang harus kita tinggalkan dan mana yang baik dan bermanfaat yang harus kita kembangkan dalam hidup ini, Bapak sekalian. Seperti itu. Nah, biasanya kalau kita sudah berlatih, ya, kita akan semakin meninggalkan yang namanya konflik, Bapak Ibu sekalian. Ya, menghindari konflik. Jika kita tahu ini akan muncul yang namanya ketidakdamaian atau konflik, kita akan segera menghindarinya. Ya, seperti itu. Beda dengan orang cerdas, Bapak sekalian. Ya, orang cerdas adalah orang-orang yang pandai dan mahir untuk menyelesaikan suatu konflik. Sedangkan orang bijak, ya, pandai dan mahir untuk menghindari suatu konflik. Seperti itu. Untuk apa kita mengurusi hal-hal yang tidak bermanfaat di luar sana? Lebih baik mengurusi batin dan pikiran kita sendiri, Bapak sekalian. Seperti itu, ya. Nah, Bapak sekalian, di sini pun saya ada sedikit cerita, ya. Kebetulan saya memiliki 2 orang putra, ya. Dorong putra ini kan namanya anak-anak pasti mengalami namanya konflik atau pertengkaran. Nah, kita sebagai orang tua harus bijak Bapak sekalian ya. Andaikan saja anak kita sedang bertengkar ya, jika umpamanya kita menyalahkan satu dan membenarkan yang satu, maka yang satu ini yang kita salahkan dia akan tidak puas, dia akan marah sama kita, merasa tidak adil ya, dia akan marah. Nah, begitu pula jika kita punya sahabat atau saudara ya, jika mereka konflik, bertengkar, jika kita memenangkan salah satunya, menyalahkan salah satunya, kita pun akan kehilangan salah satu dari mereka. Karena mereka akan merasa tidak adil, merasa tidak dipedulikan, disalahkan. Nah, ini hati-hati. Nah, kita sebagai pembabar dhamma juga harus bisa menengahi ya. Jadi harus bisa mendamaikan ya, mendamaikan dengan
mengarahkan untuk merubah sikap masing-masing. Entah dia yang ego, entah dia menang sendiri. Kadang-kadang yang salah pun merasa benar, Bapak sekalian. Seperti itu ya. Jadi cari solusinya, jangan sampai mereka berpisah atau bertengkar, terjadi dendam atau kebencian. Seperti itu, Bapak sekalian. Ya. Kemudian, Bapak sekalian, tentunya sebagai umat Buddhis kita harus benar-benar namanya mempraktekkan bawana, pengembangan batin, ya. Jadi saya ada suatu cerita Bu sekalian. Waktu itu saya ingin pergi retret ke Bali waktu itu ya. Waktu itu kalau nggak salah dengan Banda Sanda Cito ya. Waktu itu pas saat saya boarding, saya naik pesawat. Nah, pas saya duduk, nah di belakang saya ada anak muda berdua. Dia tendang-tendang bangku saya Bapak sekalian. Ya, dia bercanda dengan keras. Ya, pas saat itu saya muncul pikiran eh, kilesa ya dalam dalam pikiran. Kok gitu banget sih, ya kan? Apa dia baru naik pesawat ya gitulah, kayak gitulah. Nah, kemudian nggak lama pesawat itu kan take off ya. Nah, sebagai umat Buddhis tentunya kita akan berdoa, minimal membacakan wandana. Nah, Bapak sekalian, pada saat saya membacakan wandana dengan penuh perhatian, dengan pikiran yang tenang, muncullah pikiran-pikiran yang positif. Nah, pada saat itulah saya langsung mendoakan anak-anak muda di belakang saya ini. Semoga anak-anak muda itu tenang, damai, dan bahagia. Ya, secara nggak langsung, ya, ternyata pada saat sampai tujuan, anak muda ini pun benar-benar tidak bertingkah, Bapak sekalian. Tertidur mungkin ya. Seperti itu. Nah, itulah, Bapak sekalian, jika kita renungkan dalam batin, jika dalam kondisi batin kita, kualitas batin kita baik, maka outputnya yang keluarnya akan baik pula, Bapak sekalian. Jika kondisi batin kita tidak baik, bisa saja yang muncul adalah kilesa, komplain, mengeluh, dan marah, Bapak sekalian. Nah, ini harus kita pahami. Jadi, bahagia tidak bahagianya, damai tidak bahagianya, damainya seorang, itu ditentukan dari kualitas batinnya, Bapak sekalian. Maka dari itu, sangat penting melatih mengembangkan batin, ya, terutama dengan meditasi. Tidak ada cara lain Bapak sekalian yang saya mudah ajarkan untuk damai, untuk bahagia, ya untuk bahkan orang lain kita perlu namanya mengembangkan batin atau meditasi seperti itu Bapak sekalian ya. Dan Bapak sekalian itulah 6 hal yang dapat mengarahkan ya membuat kita bersama orang lain dapat damai, dapat hidup rukun, harmonis dengan kondisi yang kondusif seperti itu Bapak sekalian jika dikembangkan ya. Baik sekali ini Bapak sekalian. Nah, kemudian Bapak sekalian, dalam syair pada 197 pun Sang Buddha telah mengatakan kepada kita semua, ya. Sungguh bahagia jika hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Di antara orang yang benci, kita hidup tanpa membenci. Ya, jadi jika ingin bahagia, janganlah munculkan kebencian. Berbahagialah dengan pas ini dan sekarang, mensyukuri, berpuas diri dengan apa yang telah kita miliki. Nah, Bapak sekalian, saya tutup dengan suatu cerita, ya. Bapak sekalian, tentunya perlu kita pahami bersama, jika kita sudah berbuat baik, jika kita sudah mendamaikan orang, pasti akan ada saja orang-orang yang tidak puas dengan kita. Akan ada saja orang-orang yang akan mencela kehidupan kita. Akan ada saja orang-orang yang menyinyir kita. Ya, walaupun kita sudah berbuat baik, sudah mendamaikan. Inilah yang namanya kehidupan manusiawi, Bapak sekalian. Nah, maka dari itu, kita kalau tidak pahami dengan bijak, bahwa maka kita akan kecewa ya untuk tidak berbuat baik lagi, untuk tidak mengembangkan batin lagi, Bapak sekalian. Perlu kita pahami ya. Jadi, Bapak sekalian, jika terjadi seperti itu, jangan takut, jangan khawatir, lanjutkan berbuat kebajikannya ya. Di sini akan saya ceritakan suatu cerita, Bapak sekalian. Dikisahkan waktu itu ada sepasang malaikat. Nah, kalau kita sebutnya mungkin dewa-dewi ya. Jadi, sepasang malaikat ini, dewa-dewi ini turun ke bumi. Nah, waktu itu dia ingin menginap ya di salah satu rumah orang yang terkenal yang kaya sekali di kampung itu. Dia pergi dan mengetuk pintu. Dan bukan pintu sama orang kaya itu. Nah, ternyata orang kaya ini sangat kasar bicaranya. Dan orang kaya ini pun sangat pelit. Dia tidak memberikan minuman, makanan. Dan diperbolehkan menginap 1 malam, tapi di kamar bawah tanah, Bapak sekalian. Yang namanya malaikat, Dewa Dewi, nggak apa-apa, terima aja kan, kan mau menginap jalan-jalan ya. Kemudian sepasang malaikat ini pun beristirahat di bawah. Nah, pas saya sampai kamar bawah tanah, ya, si malaikat ini melihat temboknya rusak, ya. Kemudian dengan kekuatannya, dia memperbaiki tembok itu. Setelah pagi, dia pamit berterima kasih kepada orang kaya itu. Nah, malam keduanya, sepasang malaikat ini pun kembali menginap di salah satu rumah orang yang miskin, Bapak sekalian. Orang yang miskin. Dia ketuk, dibukakan pintu. Ya, orang miskin ini sangat baik hati. Ya, omongannya lembut, dia berikan makanan, minuman.
ya yang ada waktu itu. Dan diberikan tempat menginap di kamar pribadinya, di kamar keluarganya. Walaupun hanya 2 kali 2, ya kan miskin bos sekalian ya. Sepasang malaikat ini sangat senang bos sekalian. Dia istirahat dan tiba-tiba pada esok hari ya, satu keluarga orang miskin ini menangis. Ya, menangis karena sapi perah susu ya meninggal, salah satunya yang membuat menopang kehidupan keluarganya. Nah, kemudian bos sekalian, istri si malaikat ini komplain kepada si malaikat ini, ya. Dia komplain, "Mengapa kamu biarkan sapi satu-satunya mata pencariannya meninggal kamu biarkan? Sedangkan kamu berbuat baik kepada orang kaya yang pelit itu." Kemudian si malaikat bilang, "Sabar, sabar, tenang ya." Diceritakan sama malaikat ini, kenapa memperbaiki tembok kamar bawah tanahnya? Karena di sana tersimpan banyak sekali perhiasan. Karena dia pelit, makanya saya perbaiki, saya tutup agar tidak berketemu sama dia. Seperti itu. Nah, si istrinya mangut-mangut ya pasti apa? Istri malaikat ini. Kemudian, kenapa saya membiarkan sapi ini meninggal? Ya, diceritakan. Nah, pada malam itu datanglah satu malaikat pencabut nyawa, Bapak Ibu sekalian. Karena saya muncul cinta kasih dan kasih sayang karena orang ini baik, walaupun miskin, saya bernegosiasi dengan menukar dengan sapi perahnya, Bapak sekalian. Nah, akhirnya sapinya pun meninggal. Seperti itu, Bapak sekalian, ya. Kalau kita berbuat baik, akan ada saja orang-orang yang akan mencela kita, akan ada saja orang-orang yang menyalahkan kita. Itu manusiawi, ya. Karena sejatinya kita tidak akan pernah mampu untuk memuaskan semua orang, Bapak sekalian. Maka dari itu, teruslah lakukan perbuatan baik yang terus mengarahkan diri kita ke arah yang baik dan luhur, dan juga dapat berbagi kebaikan, kedamaian, kebahagiaan untuk orang sekitar. Kita pun tentunya jika sudah belajar mengenal ajaran Buddha Dhamma, ya tidak hanya untuk diri sendiri dan juga keluarga, tapi jika kesempatan, babarkanlah Dhamma itu kepada sahabat kita, kepada orang lain, ya, sampai dengan masyarakat sekitar. Ya, sayang sekali karena tujuan kita dilahirkan di alam manusia ini tentunya untuk berbuat kebajikan, untuk berbagi kepada sesama. Ya, apapun itu keyakinannya, apapun itu sukunya, apapun agamanya, kita terus menyebarkan cinta kasih sayang ini yang dijadikan oleh guru agung kita, Sang Buddha, Sang Bhagawa. Terima kasih Bapak sekalian. Terpujilah Sang Bhagawa, Sotihontu, Namo Buddhaya. Sadu, sadu, sadu. Ya, Namo Buddhaya, sadu, sadu, sadu. Ya, ya. eh Anumodana, Romo Eril, penjelasan yang sangat luar biasa ya, menyemangati kita bahwa kita sangat penting untuk berbuat kebajikan melalui dana, sila, dan samadhi. Oke, izinkan saya bertanya terlebih dahulu ya, mungkin Ya. langsung untuk kedua narasumber, nanti yang menjawab boleh Ramani Lida dulu sebagai senior, dan kemudian Romo Eril ya. Saya ingin bertanya seperti ini ya, Romo dan Ramani ya. Eh, memang memang ya memang saya sempat saya merenung bahwa apa yang dibilang itu benar karena ketika kita berbuat baik, walaupun ibaratnya rezeki itu belum datang, bencana itu pasti menjauh. Tapi seseorang yang berbuat hal yang belum baik, hal yang kurang baik ya, itu walaupun ibaratnya bencana itu belum datang, tapi rezeki itu sudah menjauh pasti ya. Nah, tapi ini pertanyaan seperti ini. Terkadang ini kan kita tahu bahwa bahwa eh, kita bicara mengenai orang baru yang berencana untuk mencari kedamaian, datang ke tempat ibadah di wihara. Nah, tapi orang ini melihat kenyataan bahwa dia menemukan bahwa orang internal dalam dalam wihara itu sendiri yang tanda kutip itu kurang damai, membawa mengeluarkan kilesannya, tinggi hati, membuat orang lain itu menjadi tidak damai. Padahal orang baru itu berharap ketika datang ke tempat ibadah dia menjadi lebih damai. Nah, jadi eh, menurut pendapat Romo dan Ramani, bagaimana solusinya? Dan bagaimana sebaiknya orang ini jadi pertama bagaimana solusinya, kedua bagaimana bagusnya orang ini bersikap, dan yang ketiga bagaimana sebaiknya masukan buat tempat itu sendiri karena kita kan ketemu di masyarakat kalau ini terjadi. Nah, jadi bagaimana sebaiknya solusinya? Silakan Romo dan Ramani. Ramani dulu, Ramani Lida.
Ini pertanyaannya menarik ya. Betul. Ketika orang-orang yang ingin mencari damai, mereka datang ke wihara. Tentu sebuah harapan besar di dalam benak mereka, wihara itu tempat di mana dia bisa merasakan kedamaian itu, yang memunculkan rasa tenang, bahagia, dan tentunya itu juga akan terhubung dengan orang-orang yang akan dia temui di dalam wihara itu. Dilalah, seperti yang tadi Romo bilang, ketika dia bertemu dengan sosok para pengurus wihara atau umat wihara yang ternyata eh, berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan, mungkin agak sedikit bingung ya, agak sedikit kecewa. Loh kok aku ingin cari kedamaian, ketenangan, tapi yang kutemukan sesuatu yang bertolak belakang. Satu hal yang harus kita pahami, kita mencari untuk diri kita sendiri dan bukan untuk orang lain. Itu yang pertama. Maka ketika kita datang, datanglah dengan hati yang benar-benar kita ingin datang untuk mencari kedamaian itu. Tidak persoal bagaimana sikap orang-orang yang ada di sekitar kita, kita coba membangun kedamaian itu bagi diri kita sendiri. Karena apa? Sang Buddha sendiri pernah menyampaikan, jadilah pula pelindung bagi dirimu sendiri. Ya, jadi kebahagiaan hati kita, kedamaian kita tidak boleh ditentukan oleh bagaimana sikap orang terhadap kita, bagaimana perilaku orang yang kita temui. Seperti tadi Romo Eril pernah sampaikan, remote control itu kan fungsinya adalah sesuatu yang bisa mengendalikan. Nah, kalau kita menyerahkan remote control itu dipegang oleh orang lain, maka orang lain yang akan mengontrol kebahagiaan hati kita atau kesulitan hati kita. Nah, sementara kalau kita memang kita ingin datang untuk menemukan kebahagiaan hati, maka remote controlnya harus dari diri kita sendiri. Kita yang pegang. Aku datang ingin memuja Buddha. Aku datang ingin belajar Dharma. Aku datang untuk merasakan ketenangan hati. Sokonya kita masuk dalam masalah ke ruang chat ya gitu ya. Tanpa memperhatikan sikap orang-orang yang mungkin mengkontaminasi kita. Ini ada cerita banget yang bagus nih ya. Ketika ada seorang anak eh, yang tadi mencari kedamaian, tapi kok dia merasa kecewa, kok orang-orang seperti ini ya, sikapnya tidak seperti yang saya harapkan. Sampai sang biku kemudian bilang, coba deh kamu pegang ya, pegang eh, mangkuk air ini dan kamu keliling ke wihara, jaga agar air ini eh, tidak sampai tumpah. Maka si anak tadi yang awalnya kecewa karena dia melihat wihara yang lingkungannya tidak setenang yang dia harapkan, sikap orang-orang yang kadang juga masih main handphone, yang kadang masih bicara satu dengan yang lain, ketika sang penceramah mungkin sedang memberikan wejangan atau memberikan sharing dhamma, akhirnya mengikuti pesan sang biku tadi. Dia bawa mangkuk itu dengan hati-hati, dia keliling wihara, dan sampai kemudian sang biku tanya setelah dia 3 kali keliling, mangkuk kamu sedikit sekali yang tumpah ini bagus. Apa yang tadi kamu lihat? Apa yang kamu dengar? Oh, Bante, saya tidak bisa mendengar dan saya tidak melihat apa yang tadi saya. Kenapa? Karena saya fokus pada membawa mangkuk ini. Jadi intinya ya, teman-teman, Bapak Ibu yang menyaksikan sering dhamma ini, ketika kita fokus pada diri kita sendiri, kita akan bisa merasakan menjaga air dalam mangkuk itu supaya tidak tertumpah, tidak berceceran. Itu misalnya menjaga ketenangan hati kita. Terlepas dari bagaimana sikap orang, perilaku orang kita, jangan biarkan dia menjadi remote control yang menjadi penguasa dan penentu kebahagiaan hati kita. Dan yang kedua, bagaimana sih sikap yang seharusnya kita bisa jadikan saran kepada teman-teman di wihara? Saya pernah punya pengalaman menarik, Romo, Bapak, Ibu, teman-teman semua, saat saya ikut retret di Jana Group di tempatnya Acambram di Fort ya. Waktu itu saya diajak ke wiharanya Acambram. Di sana saya melihat sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Para biku-biku bule dan juga beberapa dari Asia itu dengan humble-nya, good morning, thank you, hi, how are you? So humble ya, so nice gitu ya. Ini benar-benar memberikan senyum penerimaan kepada semua orang yang hanya datang mungkin memberikan uh, sedikit makan apapun, tapi mereka dengan sukacita. Dan Acan Bam cerita, ada orang-orang yang non Buddhis yang sering parkir mobilnya di wihara, ya di depan itu aja, di parkiran aja.
Nanti mereka siang pulang gitu ya. Dan apa yang terjadi ketika kemudian Acambrang sempat bertanya, kenapa kamu suka parkir di situ? Saya parkir aja di sini rasanya damai sekali. Ya, kadang aura wiharanya Acambrang di Fort itu ya, di wihara beliau itu luar biasa memang. Orang-orang sering datang ke sana dan bahagia, merasa hanya duduk aja di dalam mobilnya gitu ya. Tapi itu sudah memberikan satu aura positif. Jadi untuk para pengurus wihara, untuk teman-teman yang aktif berorganisasi di wihara, sok atuh ya, jangan kita sibuk mengurus organisasi aja, sibuk ke sana kemari, tapi kita lupa mengisi baterai batin dalam diri kita, baterai cinta dalam diri kita untuk kita peduli pada saudara-saudara kita. Itu yang juga dulu pernah saya terapkan di wihara saya pertama kali untuk bisa membuat beberapa orang ada di dalam pintu gerbang wihara dan kemudian memberikan salam, selamat malam, namo buddhaya, apa kabar. Kalau mereka belum punya buku, dulu kan jarang dikasih buku, dikasih bukunya. Sehingga orang yang pertama kali datang pun ke wihara merasa welcome gitu ya, disambut, merasa diterima, tidak dicuekin. Kan kadang orang suka bebodor, jadi masuk ke wihara mah kayak kada bong anyut we gitu ya. Jadi datang tak diundang, pulang tak diantar, sabodo we gitu ya. Jadi kita tuh harus merubah cara kita memperlakukan umat yang datang ke wihara. Para pengurus ini yang punya tugas mulia, melayani, menjadikan apa yang kita lakukan menjadi home sweet home. Ya, rumah yang membahagiakan bagi orang-orang, bahkan yang baru pertama kali datang, tidak merasa asing, tidak merasa dia bisa bodohkan gitu ya. Saya belajar ini dari mantan pacar saya ya, yang sekarang jadi suami saya. Karena kemudian beliau kan non Buddhis ya, pertama kali datang ke wihara, dia nggak bisa baca parita, nggak kenal orang. Ya udah, saya mah ke posisi yang wanita, dia ke posisi yang pria. Pulang dari wihara teh dia ngomel. Dia bilang apa? Nanti mah jangan ajak saya ke wihara lagi ya. Kenapa? Sombong orang-orang wihara teh. Saya nggak bisa baca parita, nggak ada tuh yang nanyain bisa parita apa enggak, minjemin bukunya. Saya nggak ada yang kenal, nggak ada juga yang nyapa saya. Nah, belajar itu saya langsung telepon tuh ke teman-teman pengurus wihara waktu itu. Soklah, minggu depan mah kalau pas kebaktian ada orang yang di depan, 2 orang atau 3 orang, salami semua yang datang. Ucapan selamat malam, namo buddhaya, bukunya udah ada apa belum, gitu ya. Kita coba munculkan kehangatan hati kita, penerimaan kita. Jadi home sweet home, welcome gitu ya bagi orang yang datang. Dan itu ternyata memang bisa memberikan perubahan. Jadi Bapak Ibu teman-teman, yang baru pertama kali datang merasakan rasa kecewa seperti ini, sok atau ya. Yang tadi anak kecil bawa mangkok, kita datang fokus aja dengan tujuan hati kita. Ya, jangan biarkan orang memegang remote control kita. Kalau untuk para pengurus wihara yang masih aktif, para rohaniawan, mari kita sampaikan himbauan gerakan membuat wihara itu rumah yang damai, rumah yang hangat, rumah yang penuh cinta. Saya kira begitu ya Romo. Terima kasih. Oke, baik Rahman Nirida. Oke, kita silakan ke Romo Eril. Ya, terima kasih Romo. Ini sih sudah dijawab semua sama Ramani ya. Saya sedikit menambahkan saja ya. Jadi Bapak sekalian, memang PR untuk kita semua ya. Pas saat ini pun kondisi wihara sudah mulai agak sepi ya. Pas saat sudah dekat-dekat mau Imlek, baru rame lagi wiharanya ya, karena mau bakso. Bapak sekalian, saya pun pernah mencari dhamma ya, karena ingin mencari kedamaian, mencari ajaran. Ya, saya mulailah ke wihara-wihara. Memang PR-nya para pengurus kita kurang proaktif untuk menyambut ya, untuk apa? Melayani seperti itu, bertanya seperti itu ya. Memang ini PR untuk kita semua. Apalagi mohon maaf jika yang kewiharanya yang ekonominya kurang ya, mereka akan lebih cuek. Ya, seperti itu. Beda dengan yang datangnya bawa Mercy ya. Mereka akan sediakan karpet merah biasanya itu. Ini emang PR untuk kita semua Bapak sekalian. Mulai sekarang kita gerakan perubahan harusnya. Siapapun yang datang ke wihara, ya kita harus melayani, kita harus sambut, ya. Kita harus eh, jadikan keluarga seperti tadi yang Ramani katakan ya sebagai rumah kedua lah untuk kita wihara itu untuk kebersamaan, untuk belajar dhamma, ya kan? Seperti itu. Ya ini saya pun kemarin ada beberapa mahasiswa yang dari Kalimantan, yang di Staben ya, Sriwijaya. Saya tanya, kamu di sini wihara mana? Saya ke wihara ini nggak cocok, wihara itu nggak cocok. Buset, saya bilang. Emang makanan cocok nggak cocok? Saya bilang. Iya, beda kok cara cara apa kebaktiannya. Mungkin orang-orangnya cuek,
Sama tadi seperti yang Ramani katakan ya. Kita fokus saja bagaikan bau lilin, saya bilang. Seperti bau air tadi ya. Fokus saja lilin itu biar nggak mati. Seperti itu. Akhirnya dia paham, sekarang sudah sepertinya sih sudah mulai kewihara dia. Kita harus bisa menerima perubahan. Tidak semua orang itu bisa memuaskan kita. Tidak semua orang sesuai yang kita harapkan. Itulah latihan, saya bilang. Kalau kita bisa, kita akan damai, kita akan bahagia. Seperti itu Romo, kurang lebih ya. Terima kasih. Semoga menjawab. Ya, singkat, jelas, dan padat ya. Apa namanya? Itu latihan ya, kayak gitu ya. Oke, sini kita sekarang ada masuk pertanyaan. Tadi saya pikir mau tanya lagi sebenarnya, cuman mungkin dijawab dengan singkat aja kali ya, karena nanggung ya. Eh, yang tadi Romo Daramani katakan itu benar dan bagus. Itu bagi orang yang sudah belajar dhamma, mereka mengerti. Nah, bagaimana kalau orang yang benar-benar baru seperti itu dan mereka langsung merespon seperti itu dan dia bilang, ah, aku nggak mau lagi ke sini. Ah, nah, mungkin dijawab singkat aja. Silakan Romo Daramani, mungkin kayak gitu. Karena saya bertanya berdasarkan real case kayak gitu tuh. Jadi apa yang harus kita bilang ke orang itu jadi kayak gitu. Oke, silakan Romo Ramani. Ya, kalau Hmm. untuk yang baru pertama itu tadi yang mantan pacar saya jadi suami saya ya sampai hari ini, saya nggak kecewa dia marah seperti itu. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau belum mau pelihara lagi. Ya, cuma kita menunjukkan bagaimana eh, kalau kita memang masih punya kesempatan kita mengenal orang itu ya agak dekat ya kita menunjukkan bagaimana sih indahnya dhamma itu dalam hidup kita. Bagaimana kita bersikap terhadap mereka, bagaimana memperlakukan mereka lewat kita. Maka keindahan dhamma itu bisa terlihat, bisa terwujud, bisa terasakan oleh lingkungan yang ada di sekitar termasuk sahabat-sahabat kita yang mungkin awalnya gue mah kapok nih kau wihara ya nggak bertahan gitu ya nggak menyenangkan kayaknya seperti itu situasinya. Nah kita yang mencoba pelan-pelan satu waktu kita mungkin ajak dia ke momen yang mungkin lebih nyaman buat dia entah itu ada gathering atau ada acara kebersamaan. Syukur kalau kita udah memberikan informasi itu ke lingkungan pengurusan wihara atau ke teman-teman aktivis sudah ada perubahan sekolah yuk kita ikut lagi. Sekarang mah udah ada perubahan, sekarang mah sudah lebih nyaman gitu ya. Dan jangan lelah, jangan kita juga ikut kapok ngajak orang-orang yang memang ingin belajar dhamma. Nah, teman-teman, saya punya beberapa orang yang non Buddhis ya. Selama ini kenal dengan saya lewat konseling awalnya. Mereka tuh ngobrol gitu ya. Saya tuh suka dengar aja kalau orang punya masalah apa, curhat apa, saya tuh cuma dengar. Paling saya kalau misalkan bisa memberikan saran atau solusi ya syukur mereka bisa merasa menjadi lebih teduh, bisa lebih tenang. Lewat cara itu, mereka yang sama sekali awalnya tidak mengenal dhamma, merasa tertarik untuk belajar dhamma, bahkan beberapa dari mereka akhirnya benar-benar menjadikan Triyatana sebagai perlindungan mereka gitu ya. Saya tidak pernah mengajak, tidak pernah juga maksudnya narik-narik mereka. Bahkan sebagaimana yang pernah Buddha lakukan ketika murid Petapa Sanjaya ingin menjadi pemeluk Buddha, beliau kan sampai 3 kali ya, pikirkan lebih dulu, pikirkan lebih dulu. Saya juga tidak pernah serta merta, aduh aku ingin belajar dhamma, ya kalau itu membawa manfaat dan berkah bagi mau kamu untuk bisa lebih baik, ya syukur, pelajari aja dulu. Tapi ketika akhirnya mereka mengatakan, Ibu, saya teh pengen ikut tiratana, saya ingin berlindung pada tiratana, boleh, kalau itu pilihan hati kamu ya silakan, itu hak kamu. Tapi disinilah barangkali teman-teman, kalau orang yang mungkin agak kecewa di awal, dan mereka belum sama sekali kenal dhamma, gak apa, proses alami aja. Kalau memang jodoh mereka terhadap dhamma itu kuat, mereka akan bertemu dengan jalannya. Ya, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ramani. Silakan Romo. Ya, memang tidak bisa dipaksakan, Romo. Kalau memang tidak cocok, tidak suka, yang bisa dipaksakan. Tadi lebih baik kita sebagai eh, pembabar dhamma, kita pendampingan seperti yang Ramani katakan, konseling ya. Sekarang apa bisa mengakses dhamma itu banyak sekali. Bisa lewat YouTube atau lewat medsos lainnya seperti itu sih. Karena kalau dipaksakan pun tidak muncul kilesa, apalagi baru. Ya, apalagi baru. Hmm. Bisa lebih senang tempat lain ya. Seperti itu sih, Romo ya. Semoga menjawab ya. Iya, oke, terima kasih Romo. Memang benar sekali ya, karena orang memang tidak bisa dipaksakan, dan saya juga setuju sama Ramani Lida, kalau orang itu kalau dia berjodoh kuat dengan Buddha Dhamma dan Sangha, pasti ketemu kayak gitu ya. Oke, baik, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Selamat malam, Rama Ramani dari Irwan Hungiwan.
saya mau tanya. Yang pertama, apakah ada malaikat pencabut nyawa saat seorang akan meninggal? Kalau ada, siapa yang menugaskan? Yang kedua, pelaksanaan uposatha itu kan berdasarkan kalender Buddhis atau kalender lunar. Mungkin dari Romo Eril dulu ya. Silakan Romo. Ya, jadi saya luruskan sedikit ya. Jadi yang tadi saya ceritakan adalah suatu perumpamaan. Ini tidak ada dalam cerita Buddhis ya. Hanya perumpamaan bahwa jika kita berbuat baik kepada orang lain, pada siapapun, akan ada saja orang-orang yang akan mencela kita, termasuk juga pasangan hidup kita, seperti itu, orang terdekat kita, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah tentang Uposatha Sila ya. Ini berdasarkan kalender Buddhis ya. Biasanya di Cait Capgo ya tanggal 1, tanggal 8, 15, 23 seperti itu. Biasanya ada di Google di internet untuk Bapak menanyakan tadi bisa langsung searching aja di Google ya. Ada kalender Posata bulan terang, bulan gelap seperti itu. Ya, demikian jawabannya Romo. Semoga menjawab. Thank you. Oke, Saudara Irwan ya. Berikut jawaban dari Romo. Oke, silakan Ramani. Pertanyaan yang sama Ramani. Kayak gitu. Pertama, apakah ada malaikat pencabut nyawa saat seseorang akan meninggal? Kalau ada, siapa yang menugaskan? Yang kedua, pelaksanaan uposatha itu berdasarkan kalender Buddhis atau kalender lunar? Silakan. Untuk pertanyaan kedua sudah disampaikan oleh Romo Eril ya. Nah, kalau untuk yang pertanyaan pertama, mungkin dari beberapa eh, ajaran-ajaran yang lain kita sering mendengar cerita ada malaikat pencabut nyawa. Di dalam tradisi Tionghoa mungkin kita kenal dengan apa yang disebut yang loong gitu ya. Tapi kalau di dalam tradisi Buddhis, ajaran Buddha, saya jujur belum bisa menjawab apakah malaikat pencabut nyawa itu ada dan siapa yang menugaskan. Karena sepanjang yang saya pelajari, sepanjang yang saya sering membaca di buku-buku Buddhis, saya belum bertemu dengan ungkapan tentang hal itu. Mohon maaf kalau saya belum bisa menjawabnya ya, karena memang saya tidak pernah menemukan cerita seperti itu. Malaikat pencabut nyawa, siapa namanya dan siapa yang menugaskan. Karena kalau di kita, orang meninggal, ya karena karma hidupnya sudah habis dan selesai. Ya, terima Ya, kasih. oke. Ya saudara Irwan Huniwan ya berikut jawaban Romo Daramani. Cuman saya pernah baca di beberapa sutta itu jika seseorang tuh buat hal yang kurang baik ya akan dibawa ke alam yama. Nah, cuman nggak tahu maksudnya tuh apa ya kayak gitu ya. Cuman sebatas di referensi dari sutta saja. Oke baik. Berikut ada pertanyaan yang masuk ke message pribadi saya ya. Ditanyakannya secara pribadi dan namanya tidak disebutkan. Jadi ini menurut Koer dan Ramani Lida bagaimana bukti nyata dari kebajikan. Ya, mungkin dari Romo Eril dulu, silakan Romo. Ya, tentang kebajikannya punya itu kebajikan. Bukti nyatanya sangat jelas sekali Bapak sekalian ya, apalagi yang sudah mempraktekkannya ya. Terkadang ya jika kita menginginkan mengharapkan sesuatu, biasanya buah dari kebajikan itu akan muncul. Seperti itu kurang lebih ya. Ya, Itu sangat sangat nyata sekali sebenarnya. Itu bukti ya, yang sangat-sangat luar biasa sekali. karena saya Terkadang mengalami juga. ya, makanya tapi harus Iya, keyakinan. Kalau kita nggak yakin juga nggak muncul seperti itu. Dan secara dhamma pun tentunya kalau kita mengharapkan sesuatu, menginginkan sesuatu, kalau kita genggam, kita terus arahkan, sebenarnya dia akan menjauh. Tapi pada saat kita, ya batin kita sudah melepaskannya, maksudnya batin kita sudah pasrah itu dalam arti kita sudah yakin dengan tiratana, ya semoga terjadi. Kalau memang buah dari kepingin kita, dia akan muncul seperti itu. Dan banyak-banyak contoh lagi sebenarnya ya, karena waktu singkat mungkin Ramani mau menjawab menambahkan, silakan Ramani. Semoga menjawab ya. ya. Silakan Ramani. Terima kasih. Saya melihat kehidupan Romo Heri sendiri ya. Beliau adalah orang yang sangat murah hati, sering berbagi. Dan saya melihat kehidupan dia itu selalu dan selalu terus dan terus dalam kebajikan yang dilakukan menjadi lebih dan lebih baik. Kalau mungkin kita melihat di Facebooknya bagaimana perusahaan-perusahaan barunya itu muncul dan muncul lagi dalam peresmian-peresmian launching gitu ya. Itu merupakan satu bukti bahwa kemurahan hati, kebajikan yang dilakukan bersama keluarga dengan tulus bagi banyak orang yang membutuhkan itu membuahkan rezeki yang terus bertambah. Ada juga seorang sahabat ya, itu dulu murid saya, dia punya perusahaan yang semakin besar, cabangnya bertambah di mana-mana. Dan saya kalau melihat dia sampai rasanya, duh, bergetar rasa bahagia. Karena kalau dia berdana, berbuat baik untuk orang itu tidak nanggung-nanggung. Dan kayaknya nggak mikir gitu ya. Saya adi,
ini teh ngitungnya gimana gitu ya. Tapi dengan luas hati dan kelapangan jiwanya dia membantu banyak orang bahkan untuk pengembangan dhamma yang sangat luar biasa. Dia tidak pernah berhitung dan saya melihat berkahnya, rezekinya terus bukan cuma bertambah tapi melambung, melambung, melambung. Dan dalam kehidupan saya pribadi, saya melihat bagaimana kebajikan-kebajikan yang kita lakukan itu membuat kita bisa menemukan celah-celah di mana kita dalam kondisi yang sangat terpepes sekalipun ada pintu yang terbuka, ada tangan yang terulur untuk mengangkat kita, untuk memberikan kesempatan pada kita. Itu ya bahwa bukti kebajikan itu ada di depan mata. Keyakinan harus ada di hati kita. Setiap kebajikan, kecil atau besar, akan membuahkan karma. Karena kan di dalam Dhammaniyama Sutta, ya, cetana itulah yang aku namakan kama. Setelah orang berpikir, orang lantas berbuat dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Tapi kemudian apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Taburlah olehmu biji-biji benih ini dalam pesan Buddha yang lain, maka engkau pula akan merasakan buah-buah daripadanya. Pembuat kebaikan akan menerima kebajikan, tapi ingat, pembuat kejahatan akan menerima kejahatan. Taburlah benih-benih baik, maka engkau lah yang akan merasakan buah-buah daripadanya. Jadi jangan pernah ragu Bapak Ibu teman-teman akan uh, bukti dari perbuatan baik. Dia pasti akan muncul dan timbul sesuai dengan masanya, sesuai dengan waktunya. Jadi kalau kita berharap hari ini, saya butuh hari ini harus ada, kita mungkin akan kecewa. Karena seianya benih itu kan sesuai dengan masa waktu panennya ya. Kalau kita, ini analogi ya Bapak Ibu teman, tanam biji toge benih kacang hijau gitu ya, kita semai di sebuah media, 3 hari dia teh bisa dipanen. Jadi apa? Jadi toge. Dari benih kacang hijau 3 hari sesuai dengan masanya, dia bisa dipanen, bisa dirasakan, bisa dipetik. Tapi kalau kita nanam nyeblokin batang singkong, apakah mungkin 3 hari dia langsung berbuah dan dipanen? Mustahil. Karena sesuai dengan masanya, singkong itu minimal harus butuh beberapa bulan untuk bisa membuahkan umbi yang akhirnya bisa dipanen. Apalagi kalau kita tanamnya biji mangga, dan kita siram sama air parita, dipasangin iyo, didoakan gitu ya. Hayu atuh berbuah gitu ya. Hayu atuh berbuah. Biarpun kita berdoa dengan bibir yang sampai lelah, dengan air parita, kemudian dengan dupa, atuh waktunya biji mangga berbuah dipanen jadi buah yang manis. Tidak cukup dengan 3 hari, tidak cukup dengan 3 bulan, butuh beberapa tahun. Jadi di sini pemahaman kita adalah jangan pernah kecewa kalau kita berharap bahwa kebajikan yang kita lakukan belum berbuah sesuai dengan yang kita butuhkan, karena dia akan matang sesuai dengan masa waktunya masing-masing. Terima kasih. Ya, perumpamaan yang baik ya, Ramani ya. Karena saya pernah diberitahu juga oleh seorang guru bahwa eh, sebuah proses itu harus melewati namanya 1, 2, 3, dan 4, di mana dia menjadi akar dulu, tumbuh menjadi batang, keluar daun, baru keluar bunga, baru keluar buah. Jadi seseorang itu tidak boleh melompati proses dari 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5. Itulah yang namanya sebuah proses. Karena mungkin juga ini catatan buat saya sendiri dan teman-teman bahwa sangat penting bahwa kita tidak boleh instan ya, tidak boleh instan. Kita harus mengenal yang namanya proses karena memang begitulah sebuah proses. Tapi memang hasilnya juga pasti akan bermanfaat bagi kita. Tinggal bagaimana kita sebagai petani, arsitek bagi kehidupan diri kita sendiri, bagaimana kita mengolah tanah ini supaya menjadi pohon yang lebat. Kalaupun tanahnya subur, tapi kalau misalnya petaninya juga kurang rajin, susah. Tapi kalau misalnya tanahnya tuh gersang, tapi kalau misalnya petaninya itu terus buat kebajikan, lama-lama juga tanahnya pasti bakal subur. Jadi balik ke Betul. petaninya juga dan lingkungannya, kalian Namita pastinya ya. Ya, Oke, baik. Ini berikutnya ada pertanyaan yang masuk ke saya. Jadi kayak gini. Di sini misalnya di sini ada kasus ada ibu dan anak. Jadi dia ngerasa kalau anak ini nih ya sangat nggak menurut apa yang si ibu ini mau
dan suka tanda kutip itu si ibunya ini melihat anak ini sebagai seorang berandal karena tidak menuruti apa katanya, suka ngebut-ngebutan di jalan, di motor, terus juga kasar sama orang tuanya. Jadi si ibu ini memilih untuk memasukkan anaknya ke wihara supaya menjadi lebih baik kayak gitu. Nah, tapi case-nya ini si anak ini merasa dengan orang tuanya tuh nggak masuk karena orang tuanya ini suka ya apa namanya, orang tuanya suka nggak semasukkan lah gitu. Jadi si ibu ini bingung gitu dengan kondisi keluarga ini. Pertanyaan gini, dengan kondisi keluarga yang kurang akur, ya apakah kita bisa tetap bahagia? Apakah kita bisa melihat anak kita bahagia? Soalnya keluarga kita ini kan kayak kurang harmonis gitu dan mungkin damanya agak berkurang gitu. Jadi baiknya bagaimana ya kayak gitu. Nah, kayak gitu tuh. Mungkin dari sisi ibunya bagaimana, dari sisi anaknya mungkin bagaimana. Mungkin Bu Lida apa Ramani Lida dulu karena sisi keibuannya ya. Kita dengar dulu. Oke, silakan Ramani Lida. Ini pertanyaannya menarik ya, hubungan anak dengan orang tua. Kalau kita membuat rumah itu yang tadi saya bilang home sweet home, surga bagi semua yang ada, maka ibu-ibu yang punya cinta di hati mereka, ayah yang penuh kasih sayang dan juga ketulusan, akan membuat anak-anak merasa terayomi, akan membuat anak-anak merasa terlindungi, akan membuat anak-anak punya perasaan percaya diri seiring mereka tumbuh menjadi seorang anak, tidak dibanding-bandingkan, tidak dicela sebagai anak yang punya kekurangan dan kebodohan. Andai pun mereka tidak melakukan sesuatu sesuai harapan kita, maka kita tidak menyudutkan mereka sampai sudut di mana mereka percaya bahwa itulah mereka. Karena saya sering melihat ketika ada anak-anak yang perilakunya agak sedikit susah, orang tua sering menghalik, bandel amat sih, susah diatur, atau bahkan males banget sih kamu, nggak kayak anak-anak orang mah, oh mah enak anaknya ya, nurut, baik gitu. Anak-anak yang sering dibandingkan, anak-anak yang sering disudutkan, yang saya pahami bukan berubah menjadi lebih baik, tapi dia justru malah berubah menjadi seperti yang dikatakan oleh si ibu. Apalagi kalau itu sering juga dikatakan oleh anggota keluarga yang lain. Mereka akan menyimpan rasa marah dalam bentuk kekecewaan, dalam bentuk tidak diterima, dan akhirnya alih-alih mereka berubah menjadi lebih baik, mereka justru menjadi lebih frontal. Ini pernah saya temukan dalam kasus ketika saya pernah berceramah di sebuah wihara ya Bapak Ibu teman-teman. Ada dua orang anak laki-laki remaja yang menunggu di depan pintu wihara. Saat saya akan pamit pulang, saya melihat anak ini dan kemudian mereka beranjali, Ramani, boleh nggak kita minta waktu Ramani sebentar? Gitu. Oke, kenapa? Saya ingin bicara dengan Ramani, boleh? Boleh. Akhirnya saya minta izin para pengusiara untuk minta satu ruangan dan saya ajak dua anak ini ke dalam. Nah, sampai di ruangan itu kemudian eh, saya tanya, apa yang mau kamu ceritakan? Ibu sudah di sini. Kalau boleh ibu mau dengar, silakan kamu cerita. Anak ini teh diam aja, malah menunduk gitu. Sampai saya bilang, nah kalau kamu mau cerita, ibu sudah ada di sini, ceritalah. Dia makin diam, tapi saya melihat kemudian pundak dia ini berguncang. Saya tahu anak ini kayaknya nahan tangis gitu ya. Dan kemudian karena saya merasa anak ini sulit bicara, seolah menyimpan timbunan begitu banyak rasa sakit, mungkin juga luka hatinya atau kepenatan jiwanya, sehingga dia sampai tubuhnya berguncang menahan tangis karena dia laki-laki, mungkin malu menangis. Dan saya akhirnya mendekati kursi anak ini dan kemudian saya bilang, boleh nggak ibu minta izin peluk kamu? Dan ketika dia duduk, saya peluk dia, saya usap pundaknya. Di situ tiba-tiba dia teriak kencang sekali. Saya benci papa, saya benci papa, saya benci papa. Saya kaget juga. Saya biarkan dulu dia meluapkan emosinya, sampai kemudian saya pegang tangan dia dan saya tanya, apa yang membuat kamu benci sama papa? Papa tidak adil, Bu. Papa selalu bangga pada kokok saya. Papa selalu memperlakukan dia sebagai anak yang selalu dibanggakan kemanapun dia pergi. Kokok saya memang pintar. Dia selalu ranking satu di sekolah. Dia menjadi kebanggaan bagi kami semua. Saya juga bangga, Bu, sama kokok saya. Karena saya bangga sama Koko, saya berupaya menjadi seperti Koko. Saya belajar, Bu. Saya berupaya menjadi orang yang punya ranking baik di sekolah. Ketika
koko saya pulang, diambil rapotnya, papa selalu cerita pada semua orang di rumah bahwa anaknya hebat, anaknya baik, dan dia bangga terhadap anak. Saya ingin sekali Bu diperlakukan seperti itu. Hingga akhirnya saya berjuang untuk berupaya menjadi lebih dan lebih baik. Saya waktu itu dapat ranking 2. Saya berpikir setelah saya ambil raport, mama pulang, saya dapat pujian seperti Koko. Terus saya bilang sama papa, Papa, aku dapat ranking 2. Papa nengok dan kemudian, oh baguslah. Cuma itu. Dan akhirnya selalu terulang seperti itu sampai akhirnya dia berpikir, bagaimanapun saya berjuang menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berprestasi, tapi saya tidak pernah sebaik di mata papa seperti koko saya. Alhasil karena kekecewaannya, dia kemudian berubah. Mulai bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Mulai merokok, mulai bolos. Dan saat itu dia lakukan, dia selalu bertemu dengan apa? Hajaran dan pukulan. Papanya seolah-olah hadir dan ada ketika dia berbuat salah. Dan itu terus berulang. Dan dia berpikir tidak lagi ingin menjadi anak yang berprestasi baik seperti kokonya. Karena dia berpikir percuma. Aku berupaya seperti apapun di mata papa aku tidak berarti apa-apa. Dan akhirnya satu malam ketika dia pulang sangat larut. Papanya udah kehabis sabar. Di pintu ketika dia masuk dia langsung dihajar. Dipukul, diinjak. Saat itu dia masih tidak bergeming. Dia tidak teriak minta ampun, tidak teriak kesakitan. Dia tahan semua pukulan itu. Sampai akhirnya ketika pukulan itu terus dan terus tidak berhenti, dia lari ke kamar mandi, dia tutup kunci kamar mandinya. Sang mama berupaya untuk melerai. Sang mama berupaya untuk menenangkan sang ayah. Tapi yang terjadi, si papanya, si ayahnya ini mendobrak pintu kamar mandi dan di sana terulang kembali. Injakan, pukulan, tendangan, ajaran kembali dia rasakan. Sampai dia bilang ampun. Dan waktu itu si mama melindungi dia dan kemudian si anak ini disuruh pergi. Si mama sama si papanya ribut hebat. Dan pada saat itu terjadi, semua saudara menyalahkan anak ini. Gara-gara kamu bandel, gara-gara kamu bersikap tidak baik, orang tua kita sampai bertengkar. Dan anak ini merasa bersalah bukan karena hal lain. Dia melihat mamanya sedih, dia merasa bersalah. Dan dia cerita panjang tentang itu. Dari sini Bapak Ibu teman-teman, saya coba meminta dia bertanya, apa sih yang kamu harapkan dalam hidup kamu? Saya ingin membahagiakan papa mama saya. Saya ingin menjadi kebanggaan seperti Koko membanggakan papa saya. Tapi sepertinya saya tidak berhasil. Mereka tidak pernah menganggap saya ada ketika saya berupaya menjadi baik seperti Koko. Tapi mereka ada dan hadir ketika saya salah dan mereka menghajar saya. Saya sakit, Ibu. Saya kecewa. Saya sedih. Wow. Saya melihat air mata anak ini terus saja ya. Anak laki-laki yang tidak lagi terbendung emosinya, terbendung rasa marahnya. Saya cuma peluk dia. Apa yang kamu inginkan sekarang? Saya ingin bahagia di sisa hidup saya tanpa menyimpan rasa benci ini di hati saya terhadap. Kalau itu yang kamu inginkan, kamu harus berupaya berdamai dengan kemarahanmu sendiri. Kamu harus berdamai dengan luka hatimu. Bagaimana caranya, Ibu? Saya sudah berupaya menjadi anak yang baik, tapi mereka tidak menganggap saya ada. Oke, tetaplah menjadi anak yang baik. Bagaimanapun perilaku mereka, sikap mereka terhadap kamu. Karena kebaikan itu bukan untuk mereka, tapi untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu terus menjadi baik, meskipun mereka tidak menganggap kamu ada atau penting, kamu tetap punya kebajikan dalam hidup kamu. Tapi bagaimana saya bisa melepas semua ini, Ibu? Cobalah untuk buka hati kamu dengan rasa maaf. Maafkan papamu, maafkan saudara-saudaramu yang telah memperlakukan kamu dengan menurut kamu tidak adil. Tapi jadilah baik, karena itu tetap penting buat hidup kamu. Dan pintu pembuka yang harus kamu lakukan, memaafkan.
Itu ya nak ya, yang bisa ibu sarankan. Dia peluk saya balik dan bilang, saya akan coba ya Bu ya, saya akan coba. Saya tidak tahu apakah saya bisa, tidak apa. Waktu akan membuat kamu dan memberikan kesempatan pada kamu untuk bisa melepaskan semua amarah dan perasaan sakit hati kamu. Dia peluk saya dan kemudian terima kasih Bu. Kami berpisah dan kami tidak pernah bertemu selama beberapa waktu yang sangat lama. Sampai akhirnya ketika entah beberapa tahun saya ketemu dia di pintu wihara, dia, Namo Buddhaya Ibu, selamat malam. Saya lihat muka dia berubah jauh lebih ceria dan dia aktif menjadi seorang pengurus wihara, ikut dalam kegiatan organisasi dan saya lihat berubah. Jadi Bapak Ibu teman-teman, terkadang anak-anak yang troublemaker, anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang susah diatur, itu ada sebabnya. Ada benang merah yang tidak mungkin serta-merta terjadi. Bisa pola asuh yang keliru, bisa cara bersikap orang tua yang kadang kelewat keras, kadang taunya menyalahkan, tapi tidak bisa berdialog dari hati ke hati sebagai anak dengan orang tua, berbicara dengan lemah lembut gitu ya, jangan cuma menyalahkan. Atau ya, orang tua sendiri tidak tahu bagaimana cara bersikap yang sebaiknya dalam mendidik anak ini menjadi anak-anak yang punya manner ya. Karena mungkin dia dulu dididik dengan cara yang sangat keras. Ini yang saya banyak temui dalam kasus-kasus yang saya tangani. Orang tua yang keras, anak orang tua yang kadang susah berkomunikasi dengan anak, karena ternyata dulunya dia dididik dengan cara yang seperti itu. Tapi dia punya perasaan cinta. Nah, ini kasus yang seperti ini, Bapak Ibu teman-teman, untuk para orang tua, siapapun juga, apalagi yang masih anaknya di usia dini ya, tolong ajari mereka cinta. Ajari mereka apa artinya kasih sayang dalam ucapan, dalam sikap, lewat sentuhan, lewat pelukan, lewat usapan di kepala saja. Anak-anak sudah merasa nyaman. Atau kemudian kita usap, ada apa sayang? Kenapa kamu sedih? Kenapa kamu marah? Jangan gunakan tangan kita, tubuh kita sebisa mungkin untuk menyakiti, apalagi memukul. Kalau sangat-sangat tidak diperlukan dan tidak pada tempatnya, jangan lakukan dan gunakan tangan kita, tubuh kita untuk menyakiti anak-anak kita. Gunakan bahasa komunikasi. Tapi anak saya masih susah diatur, Ibu. Anak saya benar-benar menguras energi sabar saya. Kita hadir ke dunia menjadi pasangan anak dan orang tua, suami dan istri. Tidak pernah terjadi secara kebetulan. Ada persamaan karma yang menyatukan kita. Ibarat frekuensi mah, anak-anak yang bermasalah ini biasanya bertemu dengan kondisi di mana orang tuanya juga mungkin juga punya masalah. Tapi apakah itu kemudian menjadi akhir cerita? No. Justru ketika kita bertemu dengan kondisi seperti ini, masing-masing kita, si anak punya kesempatan untuk berubah, si orang tua punya kesempatan untuk merubah. Nah ini ada kasus yang kedua Bapak Ibu. Saya bertemu dengan mama yang ciong banget sama anak perempuannya. Si anaknya ini susah banget diajar, susah banget dinasihati, keras kepala, sering teriak. Sampai si orang tuanya itu sudah habis sabar satu waktu sampai karena mungkin kata-katanya tidak lagi terjaga, emosi si mamanya juga akhirnya meluap. Dicekek ini si anak. Ketika anak ini si cekek, dia tidak nangis, tidak menjerit, seolah-olah menantang. Tapi si orang tuanya kemudian sadar, lepaskan, dan ketika dia datang ke rumah cerita, saya bilang, kan kita sudah belajar, tidak akan datang padamu apa yang bukan menjadi bagianmu. Ya kamu berjodoh dengan anak yang seperti itu, mungkin belajar dengan karma di masa lalu. Dan saat ini masing-masing kamu bisa belajar memperbaiki. Meskipun mungkin sulit, jangan lagi bawa kemarahan ketika berbicara dengan dia. Jangan lagi bawa perasaan benci ketika dia bersikap seperti itu. Tunjukkan. Jadi merubah diri kita sendiri lebih dulu dari orang tua. Bagaimana menunjukkan perhatian kita, cinta kita, rasa sayang kita. Mudah-mudahan energi baik kita ini kan seperti cermin ya dari kita ya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu cermin di depan kita. Kalau kita sudah merasakan keteduhan, rasa sayang, cinta, yang kita berharap bahwa anak kita berubah, lingkungan kita berubah. Tapi ternyata dia belum bisa berubah sebanyak yang kita harapkan, jangan kecewa.
Jangan patah hati. Tetap lakukan hal-hal yang baik, lakukan dia dengan baik, dengan cinta, dengan rasa maaf. Didik anak-anak kita dengan kekuatan cinta itu menjadi anak-anak yang mandiri, punya tanggung jawab, punya sikap yang luhur. Dan itu berawal dari kita. Anak orang tua adalah guru pertama. Di sekolah anak bisa bertemu dengan para guru beberapa jam, tapi di rumah sepanjang hidup dari pagi sampai malam dia akan bertemu dengan bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memperlakukan mereka, itu akan membawa mereka pada pembentukan sikap yang disebut karakter pada akhirnya. Jadi, kalau kita berat anak-anak kita yang baik, sudahkah kita menjadi orang tua yang baik untuk mereka? Kalau kita berat anak-anak kita menjadi anak-anak yang lembut hati, tidak kasar, apakah kita juga sudah menjadi orang tua yang lembut hati dan lembut pada mereka? Kita juga bercermin kepada diri kita ya, Bapak Ibu teman-teman. Kalau kita berharap anak kita menjadi lembut, orang yang berbakti, tapi kita sendiri sering bersikap kasar kepada mereka. Bahkan kita juga, maaf kata Aisyah, orang jenteng jodar gitu ya ke orang tua, bersikap kasar dengan orang tua yang tinggal sama kita tidak memberikan contoh nyata bagaimana anak berlaku pada orang. Jangan harap anak kita berbakti pada kita, jangan harap juga anak bersikap lembut kepada kita. Sementara kita pun tidak mampu dan tidak bisa menunjukkan sikap itu kepada anak-anak. Jadi orang tua harus berupaya menumbuhkan cinta, kasih sayang, kesabaran, ketulusan, ya, keseharian kita. Jangan seperti anak yang tadi membenci papanya, jangan sampai nanti orang tua dengan anak yang tadi sampai seperti musuh bebuyutan yang saling terus ribut ya. Kita bisa merubah itu. Bagaimana cara merubahnya? Ubah dulu di dalam diri kita. Munculkan ketulusan, cinta, compassion, kesadaran. Tumbuh dengan kebajikan. Agar anak-anak kita bisa merasakan dan melihat kebajikan itu, mudah-mudahan itu bisa menjadi awal perubahan dalam diri mereka. Terima kasih. Saya kira itu ya. Takut kepanjangan. Luar biasa Ramani, nggak apa-apa kalau ada cerita kayak gini, penting ya karena kita kan lebih 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 kita lebih kalau bisa mendengar pengalaman seperti ini yang lebih mencerahkan kayak gitu tuh karena langsung pengalaman langsung ini yang getar metanya tuh kerasa langsung kayak gitu tuh dan pengalaman ini juga semoga video ini juga bisa diulangi berkali-kali oleh teman kita juga ya yang memang lagi butuh jadi ya bisa menyembuhkan juga kayak gitu. Oke, baik Romo Eril berarti bagaimana sekarang Romo Eril? Bagaimana dengan kondisi keluarga kalau misalnya anak dan orang tua itu kurang akur, bagaimana supaya orang tua dia bisa melihat anak bahagia dan bagaimana supaya anak tuh juga bisa bahagia kayak gitu. Silahkan Romo Eril. Ya, terima kasih Romo ya. Tadi Hmm. dari sisi keibuan dari Ramana Rida, sekarang dari sisi kebapaan ya. Karena kebetulan saya pun punya anak dua ya, satu sudah remaja ya, anak dua SMP ya, generasi Z, yang terakhir generasi Alpha. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang ini kendala, dilema pada saat mendidik anak zaman sekarang ya. Jadi zaman sekarang itu anak karena era digitalisasi serba cepat, anak langsung mengakses informasi secara cepat itu. Jadi dibutuhkan sebenarnya orang tua yang harus belajar memahami karakter dan generasi anak-anaknya. Itu paling pertama. Jangan kita hanya bisanya menyalahkan anak-anak kita seperti ini, anak kita bebal, ya kan? Jadi banyak faktor kok. Itu Romo ya, banyak faktor. Kenapa anak kita nakal, bebal seperti itu. Tadi Ramandi bilang bisa saja memang jodoh masa lalu ya pas sekarang kita bersama seperti itu. Nah, yang terpenting adalah sebagai orang tua kita harus belajar ya bagaimana bersikap sama anak ya. Sang Buddha pernah mengatakan juga ya, daripada 1.000 nasihat lebih baik satu tindakan nyata untuk mendidik anak-anak kita ya. Sampai sekarang saat ini anak-anak saya jika ada binatang yang terluka, binatang yang masuk ke rumah, entah itu kecoa, cicak ataupun apapun juga, pasti mereka selamatkan. Karena saya langsung melakukan nyata untuk menolongnya, mendoakannya. Itu yang paling terpenting untuk mendidik anak, ya. Karena harapan kita tentunya mau anak kita bermoral, ya, beretika baik, berbudi luhur seperti itu. Tapi karena anak zaman sekarang adalah perubahan zaman, ini harus kita pahami. Dikatakan generasi Z, yaitu generasi strawberry, ya. Tahu strawberry ya? Kepanasan dikit dia busuk. Kehujanan dikit dia busuk. Illness, mental lemah Bapak Ibu sekalian. Seolah-olah aja mukanya kuat, seolah-olah jagoan. Jadi pada saat kita ajak diskusi, sharing, dia akan menangis. Seperti tadi yang Ramani ceritakan ya. Seolah-olah aja kuat. Seperti itu. Nah ini orang tua intinya harus banyak belajar, memahami anak-anak kita seperti apa, ya, dan kita memberikan
bukti nyata, tindakan nyata dalam kehidupan ini, tidak hanya sebagai nasihat. Apalagi orang tua sekarang, terutama yang cowok, yang laki-laki ya, memerintahkan anaknya untuk tidak merokok ya, sedangkan diri sendiri sedang sedang merokok. Nah, ini dilema juga untuk anak seperti itu ya. Jadi seperti itu ya Romo, semoga menjawab. Terima kasih. Ya, luar biasa Romo Ramani ya penjelasannya ya. Sebelum saya masuk ke pertanyaan berikutnya, ini mungkin saya mau sedikit cerita juga. Jadi saya pernah baca satu buku, buku itu namanya Ayah Edi, ya mungkin Romo Ramani tahu ya. Jadi pernah di dalam buku itu tuh bilangnya tuh seperti ini. Jadi ketika seorang anak, jadi gini ibaratnya, ibarat sebuah virus ya. Virus tuh pasti kan ada di mana-mana kan. Tapi kan anak itu harus punya yang namanya antivirus. Nah, Ya, pertanyaannya begini, dari mana antivirus itu berasal? Apakah antivirus itu berasal dari orang tuanya atau dari temennya? Nah, ini yang bahaya. Kalau antivirus itu berasal dari orang tuanya, dia bakalan ngikutin apa yang orang tua itu bilang dan dia bakal menjadi lebih kuat berdasarkan apa yang orang tuanya bilang. Tapi kalau misalnya antivirus itu adalah temennya, bukan orang tuanya, nah ini cekcoknya biasanya di sini. Jadi mungkin kebanyakan juga orang tua ini suka terlambat. Kalau saya lihat di lapangan ya, orang tua ini suka terlambat dalam pengertian sudah kejadian, baru dia nyesel, baru dia ini, baru dia berubah, baru dia bertobat, ibaratnya kayak gitu, baru mulai baru. Nah, padahal sebenarnya kita kan bisa melihat tanda-tanda sebelum kejadian gitu. Itu yang pertama. Yang kedua begini, ketika ketika misalnya anak-anak tuh bakal menunjukkan sebuah pola-pola yang berulang, tapi terkadang orang tua tuh mungkin sudah capek kerja atau gimana, cuek kayak gitu tuh, cuek dan ya terjadilah kayak gitu. Nah, jadi dari statement ini saya ingin melanjutkan pertanyaan berikutnya. Jadi kalau misalnya menurut Romo Dalamani itu kan pasti kan kalau misalnya anak kan pasti kan ada yang namanya tuh dia terlukai dia, batinnya tuh kan terlukai. Nah, jadi bagaimana cara healing trauma masa lalu yang sering ditemui berdasarkan pengalaman dari Romo dan Ramani? Ya, silakan Ramani Lida, healing trauma masa lalunya itu. oke. Terima kasih. Untuk membuat anak-anak yang punya trauma, ada luka di masa lalu, apakah di masa dia masih kanak-kanak sekali atau di remaja, ya, saat kita bertemu dengan mereka, kalau kita melihat perilaku mereka mungkin terlihat agak menyebalkan, agak aneh, agak menyusahkan. So, sekarang jangan langsung menjudge ya, jangan menghakimi anak ini anak yang berandalan atau gimana. Terkadang anak-anak yang seperti ini memang menyimpan luka hati mereka dan berupaya untuk terlihat kuat dan bandel seperti itu untuk menutupi sebenarnya. Jadi kalau untuk healing, kalau orang tua aware gitu ya, sok atau ajak anaknya bertemu dengan orang yang bisa dia ajak berkomunikasi dengan terbuka, membawa luka hatinya itu keluar. Karena kalau luka hatinya ini terus dia simpan sampai dia dewasa, ini akan tetap menjadi masalah buat dia, baik secara batinnya maupun perilakunya. Cuma memang banyak orang tua yang kadang kurang peduli ya, atau mungkin karena terlalu sibuk. Saya juga prihatin dengan kasus yang belum lama terjadi ya, beberapa tahun yang lalu. Saya pernah mendapat cerita dari salah seorang konselor teman saya yang bertugas di satu lembaga pendidikan. Jadi ada anak satu perempuan yang baru kelas 2 SMP, ya. Dia sering merasa tertekan dengan sikap orang tuanya dan juga lingkungan tempat dia belajar, atau mungkin dia merasa tidak nyaman. Dia sering membuat apa namanya status di Facebooknya atau di media sosial itu tentang hal-hal yang dia rasakan. Ketika orang tuanya membaca itu, orang tua itu kayak, itu mah cuma ini anak-anak aja. Sampai satu waktu dia menulis di salah satu, ini dia, aku lelah dengan hidup dan jalan. Aku ingin pergi. Hah? Ada teman orang tuanya ini yang ngingetin orang tuanya, anak kamu tuh nulis seperti ini loh di statusnya, di media sosialnya. Coba kamu tolong perhatikan. Si orang tua masih menganggap itu hanya pola tingkah anak-anak remaja aja yang nggak perlu terlalu dianggap serius. Apa yang kemudian terjadi? Satu hari orang tuanya mendapat telepon dari rumah dikabari bahwa anaknya
terkurung di kamar mandi dan dia menutup atau mengunci dari dalam. Mereka bergegas pulang. Pasti dengan perasaan khawatir, dengan perasaan gelisah. Dan yang mereka temui ketika pintu itu terbuka pada akhirnya, si anak terkulai dengan tangan yang sudah berlumuran darah di nadinya. Dan sang anak dibawa ke rumah sakit. Dan akhirnya penyesalan panjang harus dirasakan oleh kedua orang tua yang sebenarnya mencintai, menyayangi anaknya. Cuma tidak berupaya menyisakan waktu untuk memberikan perhatian lebih pada masalah-masalah yang dihadapi oleh sang anak. Andai saja ketika dia menemukan tulisan-tulisan sang anak yang menggambarkan kegelisahan batinnya atau perasaan-perasaan yang mungkin tidak nyaman buat dia, si orang tua ada dan hadir. Ada di samping dia dan bertanya, ada apa anak mama saya? Ada cerita apa sampai kamu menulis seperti itu? Andai saja dulu mereka punya waktu sedikit saja untuk berbicara dan bertanya, mungkin itu tidak akan. Tapi ibarat pepatah, nasi sudah jadi bubur. Cerita yang sudah terjadi tidak bisa diulang dari awal. Cuma penyesalan, air mata, tangisan, kesedihan. Dan itu panjang sekali biasanya orang tua rasakan penyesalan seperti itu. Kehilangan anak yang mereka sayang, yang mereka cintai, tapi tidak cukup untuk waktu mereka memberikan perhatian, kepedulian, dan hadir untuk ada bersama ketika anaknya mengalami gejolak di dalam hidup. Sang anak kehilangan kemudaannya, kehilangan kesempatan masa depannya, dan orang tua kehilangan waktu untuk bersama anaknya yang lebih besar. Jadi untuk anak-anak yang punya luka hati, untuk anak-anakku yang punya beban jiwa, sok coba kalian kalau merasakan itu saya udah tertanggung panasnya, lelah sekali ibu, apa yang harus kalian lakukan? Cari, cari seseorang yang bisa kalian ajak bicara. Boleh itu guru, boleh itu teman, tapi teman yang baik ya. Teman yang bukan jadi kompor, tapi teman yang meneduhkan kalian. Atau saudara, atau siapapun juga yang menurut kalian adalah orang yang bisa kalian ajak bicara, meneduhkan hati, mencari solusi, agar kalian tidak merasa sendiri. Andai saja kalian punya keyakinan, kalau kalian seorang umat Buddha, kalian bisa datang ke wihara berdoa. Buddha, hati aku lelah. Buddha, hati aku sedih. Buddha, aku merasa tidak punya siapa-siapa. Anak-anakku, Buddha selalu ada bersama. Buddha adalah kekuatan bagimu. Buddha adalah sumber cinta yang tidak pernah habis untukmu. Untuk siapapun yang merasa lelah hatinya, jiwanya, dan merasa tidak punya siapa-siapa, datanglah pada Buddha. Buddha adalah kekuatan cinta kita. Buddha adalah kekuatan yang bisa membawa kita pada pemahaman bahwa kita tidak sendiri. Bahwa kepenatan hati, luka jiwa ini bukan selama-lamanya akan kita genggam. Kita punya kesempatan untuk melepaskan. Maka untuk para orang tua yang jika melihat sinyal atau melihat sikap anak kita, tingkah anak kita yang kelihatan sedikit gelisah ataupun menandakan dia sedang kecewa atau dia sedang terluka, tolong jangan diabaikan. Ada untuk mereka. Sempatkan waktu kita untuk mereka. Ajak mereka bicara. Temukan hati mereka agar kita bisa membuat hati mereka bersama kita. Karena kita sebagai orang tua ada sumber cinta untuk mereka. Dan kalau itu bisa dilakukan dari awal, sejak dini, mudah-mudahan kasus seperti anak yang tadi terjadi tidak akan terulang di masa depan. Dan kita tidak akan menyimpan penyesalan panjang yang akan tidak pernah kita bisa lupakan. Jangan seperti itu. Dan kita tidak mengharapkan itu terjadi pada kita. So, Bapak Ibu, teman-teman, yang jadi orang tua aware, ya, tumbuhkan cinta di hati kita. Kuatkan kita dengan kepedulian, perhatian. Jangan sampai kita merasa terlalu sibuk mencari dunia, sampai kita lupa tanggung jawab kita sebagai orang tua. Untuk saudara-saudaraku dimanapun berada dan anak-anakku terkasih, jika kalian punya luka hati, lelah jiwa, merasa kecewa, merasa ditinggalkan, tolong
Jangan lupa, kalian punya Buddha. Dan Buddha adalah kekuatan cinta kita. Kekuatan belas kasih yang tidak pernah meninggalkan kita dimanapun kita, pada saat apapun kita. Datanglah pada Buddha, maka Buddha akan menjadi cahaya terang, seperti embun yang menyejukkan. Dan kita selalu punya harapan untuk mendapatkan kebahagiaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ramani pengalamannya. Mungkin Romo Elir, silakan Romo. Ya, terima kasih Romo. Ya tentunya ini apa PR untuk kita semua sebagai orang tua ya. Sebenarnya healing trauma itu yang paling bagus adalah kebersamaan bersama orang tua sebenarnya bersama keluarga. Baik itu nonton untuk atau travel atau kita healing bersama ya kan. Entah itu ikut retret bersama atau apapun itu. Jadi tugasnya memang orang tua sekarang kurang perhatian Ramani ya. Sibuk dengan urusan duniawi. Mereka lupa punya tanggung jawab anak yang harus diperhatikan. Apalagi anak-anak yang sedang meranjak remaja ya dalam masa pubertas pencarian jati diri. Ini yang sangat-sangat bahaya sekali. Karena nggak ada sosok orang tua, akhirnya mereka curhatnya ke medsos, ke orang lain. Yang malah, tadi Ramani bilang jadi kompor ya. Bukannya anak kita memiliki karakter yang baik, malah jadi berantakan, jadi bebal seperti itu. Ya, jadi penting sekali di sini peran orang tua untuk memperhatikan putra-putrinya agar dapat tumbuh dengan baik, dengan karakter yang baik dan juga dengan harapan yang kita inginkan. Jangan sampai tadi kami katakan penyesalan yang panjang seperti itu. Sangat disayangkan sekali seperti itu ya. Seperti Romo, semoga menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo Erel. Baik, Romo Erel Kantawiro, Ramani Rida Melani, terima kasih sudah hadir di acara Damasa Kaca Online malam ini. Tadi adalah pertanyaan terakhir dari kita, ya. Semoga bisa mencerahkan kita semua. Tadi saya sudah sedikit merangkum bahwa penting bagi kita untuk pertama kali itu mengenali tanda-tanda tanda-tanda di dalam keluarga, ya, tanda-tanda jika misalnya anak itu mengalami sebuah pola-pola perubahan, dan bagaimana kita menghil masa lalu dia, dan bagaimana kita membimbing dia dengan memberikan sebuah contoh, dan juga kita mengajarkan dia untuk terbuka terlebih dahulu, karena keterbukaan adalah bagian dari penyembuhan, dan juga dari situ muncul damai, karena keluarga itu tuh adalah rumah yang pertama dulu sebelum beranjak masuk ke lingkungan kayak gitu. Kalau kalau seseorang di rumah yang nggak damai, gimana di luarnya kan kayak gitu kan? Ya, oke. Baik. Sekali lagi terima kasih kepada Romo R. Kantawiro dan Ramani Lida Melani atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Semoga jasa kebajikan ini melimpah kepada teman-teman, semua makhluk, semoga semua hidup berbahagia. Sadu, sadu. Aduh, aduh, aduh. Ya, eh, baik. Berikutnya kita akan menutup dengan membacakan pelimpahan jasa. Mungkin kepada Ramani Lida boleh memimpin untuk membacakan, silakan, slide operator. Eh, Lewat ruang Zoom ini ya, kita akan sama-sama melakukan pelimpahan jasa kepada semua makhluk, kepada leluhur kita, kepada orang-orang yang kita kasih yang telah pergi dan masih ada bersama kita. Kita akan bacakan parita patidana, parita pelimpahan jasa. Punya sidani katasa, yananya ni kata ni me, te sanca bagino hontu, satananta pamanaka, ye pia gunawan taca, mayang mata pita dayo, cita me capia ditawa, anye maja tawerino, satatitan tilo kasmi, te buma catuyonika, panceka catuwokara, sangsaranta bawa bawe, nak tangye patidaname, anumodantu te sayang, ye cimang napajananti, dewa te sang niwedayung, maya dinyana punyanang, anumodana hetuna, sate sata sada hontu,
Awera Sukajiwino Hema Padancapa Pontu Tesasa Sijatang Subah. Satu, sadu, sadu. Oke, baik. Romo Ramani, kita akan menutup dengan membacakan nama Karapatah. Ya, silakan operator. Nama Karapatah, syair penghormatan. Arahang Sama Sambut. Oh, Bagawa Butang Bagawantang Abhiwatemi Akato Bhagavat Adamo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangko Sangtang Namami Sabbe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua kita berbahagia. Satu, sadu, sadu. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Romo RR Kantawiro dan Ramani Lida Melani atas waktu dan kesempatannya. Semoga dapat mencerahkan kita semua dan semoga pengalaman ini dapat berguna untuk kita di kehidupan sehari-hari. Ya, oleh karena itu, kami segenap kru kerabat kerja Damas Kaca Online undur diri dan sampai jumpa di Damas Kaca Online berikutnya. Ya, silakan untuk pengumuman. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Romo R. Kantawiro dan Ramani Rida Melani. Ya, di sini kita sudah selesai. Ya, mungkin kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol, kami persilahkan. Ya, ya terima kasih ya Romo R. Kantawiro waktunya. Ya, Terima kasih sama-sama. Ramani Rida Melani waktunya. Ya, terima kasih juga Bapak Ibu semua yang ada di sini. Ya, semoga kita dapat memetik manfaatnya. Semoga sehat bahagia selalu.